Kejaksaan Tinggi Bali. Webinar literasi digital dengan tema peran digitalisasi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas, berkarakter dengan pembicara, yaitu Bapak Ferdiansyah, anggota Komisi 10 DPR RI, PT Afresto System Indonesia. Kemudian, Bapak Putul Sidiarte dari PT Bambu Media. Webinar literasi digital dengan tema literasi digital dalam penerapan Merdeka Belajar untuk membangun SDM unggul dengan pembicara yaitu Pusdatin Kemendikbudristek, ITB Stikom Bali, dan Duta Rumah Belajar Provinsi Bali. Talkshow adopsi teknologi di sektor pendidikan dengan materi penggunaan teknologi imersif dalam pembelajaran dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemetaan potensi siswa yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan Disdikpora Provinsi Bali. Layanan pelatihan keliling on-site pembelajaran berbasis TIK atau Pembatik merupakan layanan yang memberikan pelatihan pembelajaran berbasis TIK secara tatap muka terbatas atau on-site bagi guru di satuan pendidikan SMA, SMK, SLB, khususnya bagi satuan pendidikan yang masih kurang dari sisi kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana TIK, terletak di daerah pinggiran serta memiliki akses internet yang kurang memadai. Layanan pelatihan keliling pembatik ini bersifat gratis, di mana tim UPTD BPTekdik akan berkunjung ke satuan pendidikan dengan membawa sarana, prasarana yang diperlukan, beserta narasumber atau instruktur. Satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan pelatihan dengan mengisi form pengajuan permohonan pelatihan melalui portal Bali Melajah dan memilih materi pelatihan yang diinginkan sesuai daftar pilihan materi yang tersedia di portal Bali Melajah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru di dalam pemanfaatan dan penggunaan media berbasis TIK. Uji coba layanan pelatihan keliling pembatik ini telah dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Busung Biu, Kabupaten Buleleng, dan SMA Negeri 1 Baturiti, Kabupaten Tabanan. Sistem informasi pelatihan jarak jauh pembelajaran berbasis TIK atau Simpatik adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis TIK. Pendaftaran pelatihan dilakukan melalui portal Bali Melajah, di mana web akan berisi informasi jadwal pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, dan menu untuk mendaftar pelatihan. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara luring maupun secara daring, menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Sedangkan untuk materi dan tugas akan dilakukan melalui Learning Management System atau LMS. Uji coba Simpatik telah dilakukan pada pelatihan antara lain. Yang pertama, optimalisasi akun belajar.id dan Chromebook sebagai solusi pembelajaran digital yang diselenggarakan oleh Disdikpora Provinsi Bali bekerja sama dengan Google for Education Indonesia, dilakukan secara luring dan daring. Yang kedua, pelatihan Cloud Computing AWS Teknologi untuk siswa berkebutuhan khusus di Provinsi Bali, Jumat, 13 Mei 2022, yang terselenggara atas kerjasama Disdikpora Provinsi Bali bersama Yayasan Sagasita dan Amazon Web Service Indonesia atau AWS, dengan peserta siswa dan guru SLB seprovinsi Bali. Yang ketiga, pelatihan pengembangan karir PTK SMA diselenggarakan secara daring melalui tanggal 25 Mei sampai dengan 1 Juni 2022 sebanyak 33 JP dengan peserta berasal dari guru SMA negeri dan swasta sebali. Sebelumnya peserta melakukan pendaftaran melalui halaman portal Bali Melajah. Uji coba yang keempat yaitu program piloting tahap 1 adopsi teknologi digital sektor pendidikan di Provinsi Bali, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan secara luring pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juni 2022 melalui pembangunan portal Bali Melajah. Diharapkan kebijakan Bapak Gubernur Bali terkait pembelajaran hybrid dapat realisasikan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, meminimalkan waktu, jarak, dan ruang, serta mengatasi kekurangan guru dan ruang belajar, serta mewujudkan sumber daya manusia Bali unggul,
cerdas, berkarakter, menuju Bali era baru. Portal Bali Melajah, belajar menjadi lebih mudah, kapan saja, di mana saja. Portal Bali Melajah, belajar jadi lebih mudah, di mana saja, kapan saja. Kami Nyoman Adiarna, Direktur Ekonomi Digital Kementerian Kominfo, kami menyambut baik digunakannya dan dikembangkannya portal Bali Melajah. Portal ini kami harapkan dapat mendukung dan menunjang proses belajar mengajar di Provinsi Bali melalui pemanfaatan teknologi digital. Ke depan, saya berharap bahwa portal ini dapat terus dikembangkan, makin banyak konten-konten yang bisa digunakan, dan juga makin mampu mendukung kegiatan digitalisasi proses belajar mengajar di Bali. Terima kasih. Ibu, saya Arija Rusmanudia, saya ASR atau perwakilan dari Bureau for Education yang ada di Indonesia. Saya sangat kagum sekali dan saya sangat senang sekali karena ada portal yang bernama Bali Melajah, di mana portal ini merupakan sebuah inovasi untuk mewujudkan transformasi digitalisasi di dunia pendidikan. Tentunya diharapkan semoga ke depannya platform-platform seperti ini akan ada di wilayah lain. Semoga juga inovasi tersebut bisa menjadi satu kebanggaan dan juga bisa menjadikan kemajuan di dunia pendidikan khususnya di Provinsi Bali. Portal Bali Melajah adalah suatu inisiasi yang perlu diacungin jempol. Kenapa? Karena kalau dilihat dari yang disampaikan dalam portal Bali Melajah merupakan bentuk mencoba mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Satu.
Bapak Ibu izin, selamat siang. 2 menit lagi kita mulai nggih. Pukul 13.15. Oke Bapak, selamat siang kembali. Selamat siang Pak Swece. Wah, on kamera. Siap Pak? Siap. Ya, makasih Pak. Oke Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 13.15, kita mulai manten pelatihan kita di hari keempat, Sabtu 20, berapa nih ya? Tanggal 27 Agustus tahun 2022. Narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Komang Budiatnya, Om Swastiastu, Pak Komang Budiatnya, sudah bisa bergabung dengan kita. Swastiastu, selamat siang Pak Gusti Ngurah Kamajaya. Makasih Pak Komang. Yang mulai mantan Pak Komang ya. Siap. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kita mulai pelatihan pada siang hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022 dengan materi mengenal platform Merdeka Mengajar dan integrasi dengan manfaat akun belajar ID untuk peningkatan keprofesian berkelanjutan guru, implementasi modul pembelajaran berdiferensiasi pada Google Classroom dengan narasumber Bapak Komang Budiatnya atau biasa dipanggil Pak Komet, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali versi Jejak Bali. Pak Komang sudah siap? Siap Pak Gusti Ngurah Kamajaya. Oke, kalau sudah siap, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Komang. Oke, baik. Mohon izin untuk berbagi layar Pak, kasih seksi PDT. Silakan Pak Komang. Pak Ngurah bisa di off ini suaranya. Siap Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa Ibu Bapak semua. Selamat siang, Ibu Bapak. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan Provinsi Bali dan Olahraga Provinsi Bali. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala UPDD Teknik Distikpora Provinsi Bali, Bapak Kasih Seksi TIK UPT Pak Gusti Ngurah Kamajaya selaku panitia pelatihan, Ibu dan Bapak Guru SMK peserta pelatihan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo budaya, dan salam kebajikan. Jadi Ibu Bapak, saya senang sekali bertemu hari ini Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 mendampingi Ibu Bapak dalam pelatihan peningkatan karir tenaga pendidik, terutama guru-guru jenjang SMK dengan
menggunakan platform akunbelajar.id. Nah, Ibu Bapak, jadi sebenarnya kita sudah melakukan pelatihan mengenai akun belajar ya. Sejak tahun 2021 itu akun belajar sudah kita dampingi yang juga dilaksanakan pelatihannya oleh atau didukung sepenuhnya oleh UPT BP Teknik Distikpora Provinsi Bali. Kami ucapkan terima kasih kepada BP Teknik karena sudah memfasilitasi pelatihan akun belajar di tahun sebelumnya dan kita lanjut di tahun ini. Nah, khusus untuk tahun ini itu kita akan belajar bagaimana sih menerapkan penggunaan akun belajar yang berbasis Google Workspace for Education untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi nanti Ibu Bapak akan menggunakan fitur-fitur atau tools yang kami miliki di Google Workspace for Education untuk menyusun RPP atau modul ajar. Sekali lagi, modul ajar yang berbasis Google Workspace for Education. Nah, sebelumnya izinkan kami akan memberikan materi tentang apa sih akun belajar.id. Setelah itu kami akan memberikan fitur-fitur yang bagaimana sih yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam menyusun tugas modul ajar. Ibu Bapak ingat ya, tugas akhir daripada pelatihan ini adalah Ibu Bapak menyusun sebuah modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya adalah dengan menggunakan fitur-fitur akun belajar.id, yaitu fitur Google Workspace for Education. Tolong disimak, Ibu Bapak. Jadi, mohon izin perkenalkan saya Pak Komang Budiannya, selaku kapten, ini pangkatnya kapten ya, jadi belum jenderal, ya baru kapten pangkatnya untuk menangani akun belajar.id. Jika Ibu Bapak mengalami kendala, mengalami masalah, sekali lagi mengalami masalah, terutama terkait dengan penerapan implementasi akun belajar.id, khusus di Bali, itu dipercayakan menanganinya adalah Kapten Bali, yaitu dengan call center, silakan hubungi kami di 0813 38 80 3338. Untuk Kapten Bali itu tugasnya adalah sebenarnya sederhana sekali. Kami hanya bertugas membantu reset admin. Namun beberapa hal kami juga dibantu untuk memberdayakan tentang kurikulum, platform Merdeka Mengajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan juga pembelajaran untuk penerapan IKM, implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, dengan terkait penggunaan akun belajar.id. Ya, Ibu Bapak, jadi silakan menghubungi kami. Terutama jika Ibu Bapak mengalami kendala terutama saat ini, yaitu penghapusan akun belajar di beberapa guru dan tenaga pendidikan di Provinsi Bali itu mengalami saat ini ya, karena ada auto sinkronisasi data Dapodik. Nah, Ibu Bapak, apa sih Kapten Belajar.id? Jadi Kapten itu adalah seorang duta yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek, terutama oleh Pusdatin Kemendikbudristek, yang tersebar di 34 provinsi. Ya, saya ini adalah duta rumah belajar juga dari versi Jak Bali. Saya juga seorang guru di SMA Negeri 2 Banjar, yaitu di Buleleng, Bali tepatnya. Saya adalah guru bahasa Inggris, Ibu Bapak. Nah, saya mendapatkan tugas tambahan untuk menangani kapten ini ya. Apa sih tugas kapten itu? Yang pertama, membantu pendidik dan peserta didik untuk melakukan riset password. Mendorong yang ini ya, mendorong, nah ini agak susah ya, karena tugasnya berat sekali ya, mendorong pendidik dan tenaga pendidikan di daerah untuk melaksanakan aktivasi dan pemanfaatan akun belajar.id. Dan ini tugas yang berat lagi, menjalin komunikasi dengan tim Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, ya, Dinas Pendidikan, Komunitas, dan Asosiasi. Jadi tugas-tugas kami itu sebenarnya sangat berat sekali, Bapak. Kemudian karena tugasnya berat, itu apalagi saya harus menangani seprovinsi Bali, dari jenjang STK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan paket ABC, itu kami, saya sendiri selaku kapten itu tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kami itu harus berkolaborasi dengan teman-teman kami, para co-kapten. Nah, Ibu Bapak, jika ada kendala mengenai akun belajar atau tentang pelaksanaan portal Merdeka Mengajar, itu bisa menghubungi co-kapten kami di masing-masing kabupaten. Bu Eka Yanti di Buleleng, Pak Ariantara di Kabupaten Bandung, Pak Yokta Pradana di Tabanan,
Pak Agus Supriyase itu di Kota Denpasar, Pak Adi Ardi Supartawan di Kabupaten Kelungkung, Pak Iwayan Ardike di Jembane, Pak Agus Primandana di Karangasem, Pak Putu Hendra Wirawan di Gianyar, dan Pak Eka Suarjana, Pak Kompiang itu di Bangli. Jadi mereka, beliau-beliau ini adalah teman kami untuk membantu ibu bapak di lapangan. Di lapangan jika mengalami kendala penerapan Google Workspace for Education, terutama untuk mendukung penerapan IKM, ya, implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, ibu bapak, jadi apa sih akun belajar ini? Sebenarnya akun belajar itu adalah sebuah kunci untuk membuka layanan platform yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi dibuatkan satu kunci, itu istilahnya satu kunci. Nah, jadi satu kunci untuk melayani semua aktivitas daripada Kemendikbudristek seperti itu. Nah, apa saja sih yang bisa diakses menggunakan akun belajar? Ya, ini secara umum adalah pertama tentang implementasi kurikulum Merdeka Mengajar (IKM). Jika ibu bapak saat ini sekolahnya mendaftar IKM, baik Mandiri Belajar, Mandiri Berbagi, atau Mandiri Berubah, itu wajib menggunakan akun belajar.id untuk mengakses platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, khusus untuk PMM, platform Merdeka Mengajar, itu tadi hari Rebo itu sudah disampaikan oleh BPMP dan Balai Guru Penggerak tentang platform Merdeka Mengajar. Dan khusus lagi untuk platform Merdeka Mengajar akan disampaikan oleh teman kami. Selanjutnya, akun belajar.id itu adalah untuk mengakses SIM PKKB untuk teman-teman yang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, saat ini saya juga mendampingi teman-teman untuk melaksanakan PPG, baik kategori pertama dan kategori kedua. Jadi saya juga mendampingi untuk teman-teman yang melaksanakan PPG ya, tahun ini, khusus di Undiksa Singaraja. Nah, kemudian lanjut untuk Bapak Kepala Sekolah, itu juga mengakses raport pendidikan ya, mutu pendidikan berbasis data, itu bisa diakses dengan menggunakan akun belajar.id. Sekaligus juga Ibu Bapak Kepala Sekolah itu bisa menggunakan untuk ini, sekolah penggerak, dan juga untuk Ibu Bapak yang ingin mendaftar guru penggerak ya, Ibu Bapak silakan gunakan akun belajar.id. Juga bisa digunakan untuk tanya bos dan mendaftar kurikulum Merdeka. Jadi sebenarnya akun belajar itu yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kemendikbudristek dan GTK itu fungsinya sangat banyak sekali. Nah, khusus untuk hari ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakannya untuk menyusun modul ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Nah, akun belajar itu sendiri itu tersedia layanan untuk mengakses berbagai platform mengajar dari Kemendikbudristek, mendukung pelaksanaan pembelajaran hybrid learning, tadi sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan, bagaimana cara mendukung pembelajaran berbasis hybrid learning, ya salah satunya dengan menggunakan Google Workspace for Education, akun belajar.id. Dapat menyimpan dokumen secara daring, nah nanti kita oprek ya lebih dalam lagi. Nah, Ibu Bapak, jika sekolahnya mendapatkan Chromebook, ya Chromebook ini bisa diakses menggunakan Chromebook ya. Saya sendiri punya Chromebook 1, itu sangat bagus sekali, Bapak. Jadi Chromebook itu simple, ringan, kecil, tapi dia memiliki kapasitas atau aksesibilitas yang sangat luar biasa. Jika sekolah-sekolah ingin membeli Chromebook, silakan itu bisa dilayani di Siplah kalau tidak salah ya. Chromebook itu ya bisa digunakan UNBK dan sebagainya. Kemudian sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Nah, Ibu Bapak, manfaat akun belajar ini untuk mendukung pembelajaran hybrid learning di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Kenapa? Karena kita itu punya fitur-fitur yang pertama bisa menggunakan panggilan video, kita di sana ada kelas daring, ada penyimpanan daring, bisa diakses untuk aplikasi Merdeka Mengajar, ada formulir daring, ada presentasi daring, ya daring, semua daring online itu kita sediakan. Karena hybrid learning itu sendiri adalah perpaduan antara pembelajaran daring dan luring. Ya, jadi akun belajar itu menyediakan Ibu Bapak untuk mendukung program pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pembelajaran hybrid learning. Ya, Ibu Bapak ya. Nah, kita juga punya Google Spreadsheet untuk pengolah angka dan lain sebagainya, itu bisa dikolaborasikan. Nanti kita akan lebih oprek lagi bagaimana cara menggunakannya untuk membuat modul ajar. Nah, Ibu Bapak, bagaimana caranya untuk mendapatkan akun belajar? Nah, Ibu Bapak, teman-teman
kita yang baru ini, yang pertama minta bantuan ke operator sekolah Ibu Bapak ya. Minta bantuan untuk unduh data di pd.data.kemdikbud.co.id. Ya, silakan pakai akun operator sekolah. Selanjutnya yang kedua, cara mandiri, Ibu Bapak kunjungi laman belajar.id. Klik tombol butuh bantuan. Ya, tombol butuh bantuan ini aktif hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kalau sekarang dibuka akun platform portal belajar.id, Ibu Bapak akan tidak menemukan yang namanya tombol butuh bantuan. Ya, silakan Ibu Bapak ajukan di sana tentang kepala sekolah, isi NIK, NPSN sekolah, nama pemohon, kemudian juga lengkapi dengan email pribadi, karena nanti akan ada pesan yang masuk ke email pribadi, kemudian tolong dibalas sampai mendapatkan nomor tiket. Nomor tiket itu sangat penting sekali, Bapak ya, nomor tiket. Nah, selanjutnya ini saya sudah tadi sampaikan ya didapatkan melalui operator. Karena ini kenapa melalui operator sekolah? Karena akun belajar.id itu sendiri adalah auto sinkronisasi datanya dari data Dapodik, Ibu Bapak. Jika Ibu Bapak menginput data di Dapodik atau belum menginput data di Dapodik atau belum melaksanakan sinkronisasi data Dapodik, maka akan ada kendala ketika menerima layanan akun belajar.id. Kenapa? Karena akun belajar.id itu basis datanya adalah di data Dapodik, Ibu Bapak. Ya, tolong silakan auto sinkronisasi data Dapodiknya dulu. Sinkronisasi setelah itu akan melaksanakan auto sinkronisasi dengan belajar.id. Nah, Ibu Bapak, nah begini caranya untuk mengajukan akun baru. Ya, Ibu Bapak, akses laman website belajar.id, klik tombol butuh bantuan, isi data yang diminta, pastikan pada kolom alamat email pribadi itu aktif, diisi dengan akun yang aktif ya, yang aktif. Kemudian pada kolom kategori masalah, lengkapi permintaan pembuatan akun baru, lengkapi datanya, kemudian lampirkan dengan surat permohonan pengajuan akun yang berisi nama pengaju. Ya, ini nih di sebelah slide kiri ya. Setelah itu klik data kirim. Nah, surat permohonan ajuan itu ditandatangani oleh kepala sekolah yang ditujukan kepada Kepala Pusdatin Kemendikbudristek dengan mencantumkan nama-nama atau data-data sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Bapak, nama sekolahnya, kemudian NPSN, nomor pokok sekolah nasional, nama sesuai Dapodik. Sekali lagi harus sesuai Dapodik, karena data ini berbasis data Dapodik. Kemudian jenjang apa, NSN, NUPTK, atau NIK, nomor induk kependudukan jika yang guru yang baru yang belum punya NUPTK, narah hubung, nama dan nomor handphone atau email ya, emailnya. Oke, Bapak silakan. Untuk guru-guru baru yang di jenjang SMK silakan ya. Nah, ingat, pertama wajib dulu input data di Dapodik, karena semua data ini akun belajar itu didapatkan datanya dari Dapodik, Ibu Bapak. Oke, lanjut. Ibu Bapak kepala sekolah, jika di sini ada peserta adalah Ibu Bapak kepala sekolah di SMK, karena di sini ada tuntutan untuk melihat mutu pendidikan di rapor pendidikan. Jika Ibu Bapak mengalami kendala, silakan laporkan di sini ya, di kendala akses. Ya, Ibu Bapak. Nah, jika Ibu Bapak peserta kali ini mengalami kendala passwordnya terlupa, terutama untuk kepala sekolah dan admin ya. Jika siapa tahu ada di antara Ibu Bapak di sini ada menjadi admin, itu bisa lengkapi form ini. Atau jika Ibu Bapak agak susah, ini panjang formnya ya, gampang Ibu Bapak, silakan masuk aja ke helpdesk kami di 081 338 80 3338. Sapa Call Kapten Bali ya, Sapa Kapten Bali. Nanti Ibu Bapak akan diberikan linknya untuk reset admin. Nah, selanjutnya Ibu Bapak jika sudah menggunakan akun belajar.id, tolong jaga kerahasiaan akunnya. Ini ya, kan kemarin sudah ada informasi dari Badan Cyber, dari Kominfo Provinsi Bali untuk menjaga keamanan data. Mendukung, ingat ya, akun belajar ini untuk mendukung proses pembelajaran mengajar, baik sistem hybrid, daring, atau bisa luring juga. Itu tujuannya adalah untuk Ibu Bapak bisa melaksanakan proses pembelajaran yang baik, Ibu Bapak ya. Kemudian hindari pembocoran data,
menyebarkan informasi yang sifatnya sensitif, dan jangan gunakan akun belajar itu untuk kegiatan yang ilegal, Ibu Bapak, atau melanggar hukum, karena ini adalah akun pembelajaran, bukan akun bisnis. Sekali lagi, bukan akun bisnis, Ibu Bapak. Oke. Nah, sekarang baru kita fokus bagaimana sih mewujudkan Merdeka Belajar dengan akun pembelajaran, Ibu Bapak. Nah, kami di akun belajar.id yang berbasis Google Workspace for Education, sekali lagi Google Workspace for Education, itu memiliki fitur-fitur yang bisa mendukung proses pembelajaran secara hybrid, secara daring. Nah, Ibu Bapak, saya percaya Ibu Bapak guru SMK, Ibu Bapak guru SMK kan siswanya akan mengadakan prakren, praktek kerja industri. Nah, bagaimana sih cara melaksanakan prakren pembelajaran jarak jauh dengan situasi di mana siswa kita itu sedang prakren, karena mereka itu pasti ada di sekolah-sekolah industri kan, di lembaga-lembaga industri ya, di hotel, di tempat-tempat kerja mereka, di praktek, itu pasti akan mengalami susah ketika mereka proses pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, inilah akun belajar itu mewujudkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan akun belajar. Jadi kita akun belajar itu sudah menyediakan, Ibu Bapak, terutama guru SMK, sekali lagi untuk guru SMK yang siswanya prakren, yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, PJJ, akun belajar itu sangat support Ibu Bapak. Kita oprek dulu, apa sih, kenapa sangat support Ibu Bapak ya? Yang pertama gini, kita awali dengan pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid itu ada akses ke perangkat belajar dulu. Kemudian akses ke pelatih dan akses ke sumber belajar. Jadi Google Workspace dan akun belajar itu mendukung sekali program pemerintah Provinsi Bali tentang pembelajaran hybrid, terutama teman-teman guru SMK yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, Ibu Bapak. Nah, masalah guru adalah begini. Kalau Ibu Bapak menggunakan akun pribadi, itu memorinya, perangkatnya akan penuh dan lambat. Akses video call juga berbatas waktu. Materi dan tugas itu bisa tercecer atau hilang. Jadi dengan akun belajar itu bisa teratasi, Bapak. Nah, jadi kenapa belajar itu menjadi mudah dengan akun belajar? Karena kami akun belajar itu, mohon maaf ya Ibu Pak, saya kayak sales ya, Ibu, tapi memang sales saya, sales akun belajar, sales dari Kemendikbudristek. Begini Bapak, akun belajar itu sangat mendukung pembelajaran PJJ yang dilaksanakan oleh guru-guru SMK. Kenapa? Karena kita menyediakan fitur panggilan video. Lakukan kelas interaktif secara daring online, janji dengan siswanya kapan mereka bisa melaksanakan pembelajaran tatap maya. Kita punya Google Meet, Ibu Bapak. Ya, kita punya yang namanya Google Classroom untuk mendesain program pembelajaran, Ibu Bapak. Menaruh tugas-tugas, menaruh media pembelajaran, menaruh materi pembelajaran, kita punya Google Classroom. Jika Ibu Bapak mengalami kendala penyimpanan data, kita punya Google Drive, Ibu Bapak. Google Drive. Itu luar biasa penyimpanan memorinya. Silakan pergunakan akun belajar ini, Ibu Bapak. Nah, untuk Chromebook itu bagi yang yang memiliki ya, karena Chromebook ini belum banyak sekolah yang punya ya. Hanya beberapa sekolah aja di Bali yang punya Chromebook ya, terutama sekolah-sekolah 3T. Sekolah-sekolah 3T, saya anggap sekolah 3T yang ada di Provinsi Bali itu masih ada ya, artinya sekolah-sekolah yang berada di jauh dari jangkauan internet. Nah, mengapa sih menggunakan akun belajar atau Google Workspace for Education? Karena penggunanya sederhana, Ibu Bapak. Dengan nanti kita buat modul ajar ya, Ibu Bapak, dengan Google Workspace for Education karena simple, ya, fleksibel, ya, mudah diakses berbagai perangkat di mana saja, aman. Ibu Bapak tidak usah khawatir dengan virus, ya, dengan adanya virus ini itu apalagi namanya, tidak, aman sekali Bapak, karena Google itu menjamin keamanan dari virus, Bapak ya. Nah, akun belajar itu penyimpanan datanya lebih besar. Ada fitur video call, ada papan digital Jamboard. Nanti kita praktek bagaimana sih menggunakan papan digital Jamboard itu Bapak. Kita bisa menghimpun materi pembelajaran melalui kelas online Google Classroom. Nah, fitur-fitur inilah yang nanti kita akan gunakan dalam menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Nanti Bapak harus membuat modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, Bapak ya. Salah satunya menggunakan akun belajar.id. Fitur-fiturnya lengkap sekali, Bapak. Bapak mau cari apa?
kita sediakan di akun belajar.id. Nah, Ibu Bapak, di sini ada feedback ya dari teman kita, guru kita dari Kalimantan Utara loh, Kaltara, bahwa kapasitas akun belajar itu sangat besar. Bisa melaksanakan pembelajaran kolaborasi dan real time serta bebas virus. Bayangkan itu, bebas virus. Kemudian durasi di Google Meet. Nah, Ibu Bapak guru SMK yang melaksanakan PJJ, pendidikan jarak jauh, ya, dengan anak prakrin, nanti kan membuat modul ajar, cantumkan bahwa Ibu Bapak nanti akan melaksanakan pembelajaran jauh dengan menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet. Di mana dapat? Ya di akun belajar.id, Bapak, gratis ini. Nah, nanti Bapak jika saya ingin ada papan-papan itu, ingin coret-coret, ada enggak di akun belajar? Ada, Bapak. Kita sediakan papan tulis digital namanya Jamboard. Ya, mengajar dengan siswa prakrin yang sedang PJJ, yang sedang melaksanakan pendidikan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Jamboard, Ibu Bapak. Jadi mengajar lebih interaktif dan berkolaborasi dengan siswa. Kita praktekkan aja nanti. Oke, lanjut. Nah, Ibu Bapak semua sudah menggunakan Google Classroom, ya. Pasti kami percaya Ibu Bapak menggunakan Google Classroom. Meskipun beberapa dari Ibu Bapak sudah mengembangkan e-learning atau menggunakan LMS mandiri sekolah, itu pasti tetap akan saya percaya, kami percaya pasti tetap akan menggunakan fitur-fitur dari kami. Kenapa? Karena nanti Ibu Bapak pasti akan menggunakan fitur Google Spreadsheet, fitur Google Meet, fitur Drive, ya tetap aja akan menggunakan fitur-fitur dari Google, meskipun Ibu Bapak menggunakan LMS mandiri. Kenapa? Karena kami akun belajar itu menyediakan, mensupport dari LMS mandiri milik Ibu Bapak. Akun belajar menyediakannya. Baik, Ibu Bapak. Nah, Chromebook. Oke, ini saya sedikit pengenalan Chromebook, Ibu Bapak, ya. Chrome itu adalah perangkat yang cepat, mudah, dan aman. Nanti Ibu Bapak, ini sedikit bocoran Ibu Bapak dari Google ya. Bocorannya nanti akan ada operation system, namanya operation system Chromebook, untuk bisa ditanamkan di laptop jadul Ibu Bapak. Nah, ini rahasia yang saya ungkap di SMK di Provinsi Bali ya. Nanti Google itu akan membuatkan sebuah iOS operation system yang dimana bisa ditanamkan di mana ditanamkan di laptop jadul. Laptop jadul itu nanti akan diberdayagunakan oleh Google dengan menginstal atau menanamkan Chromebook. Bagaimana caranya? Nanti ada caranya. Ini masih bocor ya, ini bocor. Ya, dagang dari Google itu bocor ya Bapak. Ya, khusus untuk Bali saya informasikan seperti ini, Ibu Bapak. Nah, kemudian lanjut. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi, kalau Ibu Bapak mengalami kendala Provinsi Bali, kami kapten, co-kapten Provinsi Bali siap mendampingi Ibu Bapak penggunaan akun belajar.id, terutama lupa password akun admin. Ya, silakan ajukan di sini, di link ini, atau Ibu Bapak silakan hubungi kami di call center, Ibu Bapak ya, silakan. Semua ajuan di atas harus tersinkronisasi dengan data Dapodik, itu wajib. Nah, lanjut. Nah, ini sedikit Ibu Bapak sebelum kita oprek modul ajarnya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak yang guru-gurunya atau tenaga pendidikannya yang terkena dampak penghapusan. Sekali lagi, terkena dampak penghapusan akun belajar.id karena proses autosinkronisasi. Kenapa sih ada penghapusan, Pak Budi, Pak Komet, Pak Kapten? Karena begini, karena beberapa peserta data Dapodik Ibu Bapak itu ada perubahan data. Ada namanya ditambah gelar atau pangkatnya berubah, itu ditenggarai akun baru, peserta baru, sehingga akun lama itu dinonaktifkan dan dibuatkan akun baru. Nah, Pak, bagaimana caranya akun lama saya itu ada data penting, ada kegiatan pembelajaran saya, ada kegiatan PPG saya, ada kegiatan modul ajar berdiferensiasi saya? Tenang, Ibu Bapak, tenang. Kami sampaikan tenang. Ibu Bapak cuma masuk saja ke portal belajar.id, masuk aja ke portal belajar.id, klik tombol butuh bantuan.
infokan bahwa data akun ibu bapak terhapus. Sampaikan ada data penting di sana. Sekali lagi, sampaikan ada data penting di sana. Nanti ibu bapak akan dibalas melalui email pribadi ya, ketika mengajukan di akun di portal belajar.id di tombol butuh bantuan kan ibu mencantumkan email pribadi. Nanti akan ada balasan di email pribadi. Tolong dicek ibu bapak ya. Nanti tolong dibalas balasan dari admin pusat itu sampai ibu bapak mendapatkan nomor tiket. Sekali lagi nomor tiket. Karena nomor tiket itu adalah landasan bahwa ibu bapak memang sudah melaporkan ke tombol butuh bantuan. Ya, ibu bapak jangan khawatir. Jika data ibu bapak aman sekali, tidak hilang. Yang penting ibu bapak melaporkan untuk dipulihkan kembali akun belajarnya yang dihapus atau dinonaktifkan. Ya, ibu bapak. Nah, ibu bapak guru SMK yang sangat kami banggakan, teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat seperti ibu bapak. Sekali lagi, ibu bapak itu tidak akan tergantikan oleh teknologi, bapak. Tapi teknologi pembelajaran, ya teknologi seperti saat ini kita menyusun modul ajar, itu akan membuat pembelajaran ibu bapak lebih transformasi. Itu masalahnya ibu bapak ya. Oke, ibu bapak, lanjut kita akan oprek bagaimana sih cara menyusun modul ajar. Nah, 1 jam ke depan ini lebih kita akan menyusun bagaimana sih menggunakan modul ajar atau menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, Bapak, tenang Bapak. Oke. Nah, selanjutnya kami akan tampilkan contoh-contoh, Bapak ya, tolong disimak. Oke. Seperti apa sih penggunaan atau penerapan akun belajar atau Google Workspace for Education ketika menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu Bapak, Dinas itu sudah memberikan 2 alternatif, Bapak. Yang pertama bisa menggunakan LMS mandiri yang Ibu Bapak sudah punya di sekolah, silakan. Kemudian yang kedua, jika Ibu Bapak belum memiliki LMS mandiri, kami pemerintah Kemendikbudristek sudah menyediakan akun belajar.id. Mari kita buka contohnya. Ibu Bapak silakan disimak contoh seperti apa sih penerapan akun belajar.id dalam sebuah modul ajar. Nah, seperti ini, Bapak ya. Nah, saya kasih contoh teman saya, duta atau kapten dari Jawa Tengah ya. Nanti milik saya juga akan kami bagikan supaya Bapak punya contoh gambarannya seperti apa sih membuat modul ajar dengan menggunakan akun belajar.id atau Google Workspace for Education. Tolong direkam Ibu Bapak. Karena Ibu Bapak akan membuat ini masalahnya. Ya, tugasnya akan seperti ini. Oke, Ibu Bapak, pertama identitas penulis silakan, nama sekolahnya silakan ditulis, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, deskripsi, ya. Nah, kemudian, tadi Bapak kan sudah mendengar dari Pak Gusti Ngurah Kamajaya selaku panitia untuk menerapkan sebenarnya gini, modul ajar yang kita latih hari ini itu adalah berupaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil pelajar Pancasila, kebinekaan global, ada ya, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan mandiri. Nah, dari 5 kategori profil pelajar Pancasila itu ada bernalar kritis, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global, dan mandiri. Sama lagi satu ada ya artinya beriman dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada 6 ya, Ibu Bapak saya lupa. Ada 6. Itu pilih yang mana kira-kira yang akan diterapkan dalam RPP Bapak ya. Ada 6. Coba klik profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global, mandiri, dan beriman. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian cara penggunaan. Oke. Cara penggunaan guru mencapai pembelajaran dengan memilih berbagai pilihan materi dan tugas. Tolong Ibu Bapak, kami sudah sediakan ini sebenarnya di LMS portal Bali Melajah. Ya, tapi kami akan berikan contohnya seperti ini. Cara penggunaannya alternatif, panduan alternatif. Relevansi project. Nah, ingat ya Ibu Bapak, penerapan IKM implementasi kurikulum Merdeka Mengajar itu di mana siswa itu dituntut untuk melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kegiatan pembelajaran ini juga mencakup
pembelajaran materi tugas pengayaan itu merujuk kepada bahan ajar dengan mengintegrasikan Google Classroom dan perangkat Google Workspace for Education. Ya, ini contohnya. Model pembelajaran hybrid learning, pembelajaran blended. Blended itu pembelajaran campuran, Ibu Bapak ya. Oke, pembelajaran campuran. Nah, Ibu Bapak, kalau terlalu cepat saya memberikan materi, mohon maaf Ibu Bapak ya. Karena materinya sangat padat, namun ini ada rekamannya, tenang, ada rekaman. Nanti akan dibagikan linknya oleh Bapak Gusti Ngurah Kamajaya. Nah, Ibu Bapak, ini CP-nya, karena kita menerapkan pembelajaran IKM, Ibu Bapak ya, apalagi SMK hebat atau pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan atau SMK PK, itu capaian pembelajaran seperti ini. Mencapai tujuan fase, karena kita SMA dan SMK itu fase E dan F ya, Ibu Bapak, tolong fasenya dilihat. Nah, stimulusnya bagaimana? Nah, jika Ibu Bapak mengambil gambar dari sebuah situs, tolong dilengkapi dengan sumbernya di mana diambil, Ibu Bapak ya. Nah, ini kegiatan awalnya. Kemudian lanjut materi. Nah, Ibu Bapak, materi disinilah kita menerapkan akun belajar Google Workspace for Education, Ibu Bapak, di sini ya. Tapi kalau ini agak rumit ya, tapi nanti saya akan kasih yang lebih sederhana. Nah, materi interaksi ya. Nanti isi aja linknya seperti ini, Bapak. Bagaimana ini klik aja ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan masuk ke link materinya. Ya, oke. Ini saya Pak Salinan, nanti akan kelihatan materinya. Jadi nanti dinas atau panitia itu akan mengecek. Oh, kita menggunakan video. Videonya, ini videonya jangan ditaruh gambar videonya. Tidak, cukup linknya saja, Bu. Linknya saja nanti akan diarahkan, nanti akan dicek oleh panitia, benar enggak Ibu Bapak menggunakan ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini Bapak. Jadi dia menggunakan link YouTube ya. YouTube itu juga bagian dari kami, Google Workspace for Education. Belajar di mana saja, ini. kapan saja. Nah, jadi Ibu Bapak seperti ini nanti ya. Ini contoh yang sudah tersedia di akun belajar di LMS Portal Belajar Bali Melajah ya, silakan. Nah, oke, jadi saya close saja. Nah, selanjutnya adalah di sini. Nah, di sini, oke. Nah, di sini ada deskripsi apa sih dilakukan oleh siswa ketika mereka membaca slide PDF atau videonya. Ini di sini siswa melakukan kegiatan literasi 90 menit ya. Indra sosial 90 menit. Jadi ini adalah kegiatannya Ibu Bapak. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran. Ya, aktivitas pembelajaran seperti ini. Ada gambar Jamboard. Ini agak susah ya, Bu. Kalau kita terapkan nanti saya akan berikan yang lebih sederhana. Yang penting Ibu Bapak ada fitur-fitur dari Google Workspace for Education yang Ibu Bapak tanamkan nanti di modul ajar pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, oke Ibu Bapak seperti ini. Nah, pilihan pertama, kedua seperti ini. Agak susah Ibu ya kalau menerapkan yang pakai ini, enggak apa-apa, nanti saya akan kasih contoh yang lebih sederhana. Oke. Nah, ini ada Google Slide, ada PDF seperti ini. Ada Google Form. Nah, Google Form ini adalah fitur-fitur yang kita miliki di akun belajar.id. Nah, jadi ada penilaian, ada sumber belajar Ibu Bapak. Mohon maaf, saya agak percepat. Sebenarnya ini sudah ada di sana Bu ya, di LMS-nya, di portal Bali Melajah. Oke, sumber materinya, nah seperti ini sumber materinya, ya sumber video. Nah, penilaian juga di sini, hasil belajar, semua ada di sini. Tapi ini agak susah Ibu Bapak kalau membuat seperti ini ya. Nah, ada juga penilaian. Oke, penilaian. Nah, ini agak susah Pak kalau buat saya seperti ini. Baik, ya. Saya akan kasih contoh. Sebenarnya begini. Penyusunan modul ajar, ya modul ajar Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id itu merujuk pada ini Ibu Bapak, format rancangan, ya. Format rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Pak Budi, Pak Kapten, di mana saya dapatkan format rancangan pembelajaran berdiferensiasi? Itu semua ada di portal LMS Bali Melajah. Silakan diubrek, ya. Dioprek gitu, Ibu Bapak ya. Nah, pertama adalah materi pokok. Ini berbeda dengan contoh yang kami tampilkan tadi, Ibu Bapak ya. Nah, yang pertama materi pokok. Oke, Ibu Bapak. Kemudian jumlah pertemuan.
kompetensi dasar atau CP-nya, tujuan pembelajaran, mode pembelajaran daring, luring, atau kombinasi. Pertemuannya, tolong ini dipakai contoh Ibu Bapak, dipakai untuk template ya, template-nya. Oke, pertemuan pertama, implementasi pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ingat Ibu Bapak, karena ini pembelajaran berdiferensiasi, berarti kita harus melihat apa sih kebutuhan dari peserta didik kita. Kesiapan belajarnya bagaimana, minat belajarnya bagaimana. Ya, kita harus memetakan siswa kita ya dengan cara menggunakan wawancara, kuesioner, atau tes diagnostik. Nah, selanjutnya adalah masukkan sumber pembelajaran. Ya, Ibu Bapak. Sebenarnya gampang sekali tugasnya, Ibu Bapak. Gampang sekali. Cuma Ibu Bapak harus telaten mengikuti format yang diberikan oleh dinas. Ya, dinas. Kemudian kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Ya, seperti ini. Ini gampang sekali, Bapak. Nah, selanjutnya ada alat evaluasi. Alat evaluasi asesmennya, rubriknya silakan ditaruh di sini juga ya. Soal pilihan ganda contohnya 20, soal isi 5 sampai 10 buah. Kemudian sama lanjut ke pertemuan kedua ya, Ibu Bapak. Nah, untuk diskusi tanya jawab nanti kami akan sampaikan di 15 menit atau 30 menit sebelum kegiatan ini berakhir, Ibu Bapak ya. Nah, tolong Ibu Bapak, peserta pelatihan, ini yang jadikan panduan Ibu Bapak ketika menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Tugasnya, ya, tugasnya tolong diikuti Ibu Bapak. Nah, Pak, ini kan formatnya Pak. Di mana saya bisa temukan contoh-contoh RPP pembelajaran berdiferensiasi. Wah, Ibu Bapak jangan bingung, jangan bingung. Guru SMK hebat, jangan bingung. Peserta pelatihan hari ini jangan bingung ya. Nah, ini sumber belajar sama Ibu Bapak, yang di atas sama juga sama ya. Nah, lampirannya tolong Ibu Bapak lengkapi dengan tes diagnostik awal, bahan belajar, LKS, bahan presentasi, soal-soal evaluasi dan rubriknya. Tolong dilengkapi. Nah, Pak Budi, di mana sih saya bisa dapatkan contoh daripada modul ajar pembelajaran berdiferensiasi? Kita Kemendikbudristek, saya selaku perwakilan Pusdatin dari Kemendikbudristek di Provinsi Bali, itu sebenarnya saya sampaikan Ibu Bapak coba klik portal Ayo Berbagi ya. Ayo Berbagi dari Kemendikbudristek. Nah, ya Ibu Bapak silakan buka. Ibu Bapak semua di laptop, di HP. Ya, silakan buka ayoberbagi.kemdikbud.co.id. Ya. Di sana akan Ibu Bapak temukan contoh-contoh modul ajar yang Ibu Bapak bisa gunakan sebagai contoh dalam menyusun tugas modul ajar. Nah, tugas modul ajar. Di sini di ayoberbagi.kemdikbud.co.id, silakan masuk dengan akun belajar. Ya, silakan di RPP, kita klik aja di RPP-nya, ya. Nanti akan disiapkan, nah seperti ini. Nah, modenya apa? Modenya daring, luring, atau hybrid, atau kombinasi. Jenjang apa? Jenjang SMK. Kelas berapa? Kelas 11. Mata pelajaran apa? Di sini sudah lengkap, Ibu Bapak. Sudah lengkap. Ya, kemarin banyak yang nanya, Pak Budi, di mana saya bisa ketemu contoh-contoh modul ajar pembelajaran ini? Ini salah satu sumbernya. Nanti saya kasih yang lain. Oke, contohnya mata pelajaran akomodasi perhotelan, akomodasi perhotelan. Oh, enggak ada ya. Ada sih. Perhotelan. Tapi ya, perhotelan. Perhotelan. Oh, ada. Jasa. Ya. Oke, kita cari, terapkan, nanti akan dicarikan. Nah, Ibu Bapak, guru SMK, housekeeping ada, perjalanan wisata ada. Ya, ini tinggal diklik aja kombinasi. Nah, coba dibuka, lihat dulu RPP-nya sebelum Ibu Bapak. Nah, sini lihat RPP-nya. Oke, discovery learning dia di sana. Oke. Nah, ini contoh-contoh. Nah, tapi ini contohnya RPP yang berdiferensiasi ada sebenarnya, tapi Ibu Bapak harus oprek di sini lebih lanjut lagi ya. Oke, Ibu Bapak. Nah, selain di ayoguruberbagi.kemdikbud.co.id, di mana saya bisa mencari contoh juga. Ibu Bapak bisa mencari jodoh lagi. Oke, Ibu Bapak, biar enggak mengantuk.
silakan cari contohnya di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini di platform Merdeka Mengajar itu alamatnya guru.kemdikbud.co.id, itu diklik, Ibu Bapak. Nah, di sini, nah di bagian perangkat ajar, nah Ibu Bapak, ya jangan galau. Saya ingin membuat tugas Pak, di mana saya bisa menemukan contoh modul ajar. Kemendikbudristek sudah menyediakannya. Alamatnya ini Bapak ya, guru.kemdikbud.go.id. Sudah ya Bapak? Klik di bagian perangkat ajar, ingat masuknya harus menggunakan akun belajar. Nah, klik modul ajarnya. Oke, ini kita lihat perangkat ajarnya. Oke, di sini sudah dicontoh. Nah, ini harus masuk pakai akun belajar. Nah, Ibu, mata pelajaran apa? Silakan di sini. Di sini ada modul ajarnya, Bapak ya. Oke. Nah, seperti ini. Modul ajar sudah disediakan. Oke, tinggal diklik aja. Oke, diklik nanti akan disediakan contoh modul ajarnya. Oke, seperti ini, Bapak ya. Nah, jadi seperti ini perangkat ajar itu silakan diunduh seperti ini ya. Jadi modul ajar RPP, fungsi komposisi, fungsi inverse itu sudah disediakan sebenarnya di PNM. Nah, selanjutnya, oke, Ibu Bapak kalau ada pertanyaan tentang cara-cara mengambil contoh, nanti kita bisa diskusikan lagi Bapak ya. Nah, di sini ada, tinggal klik aja mata pelajaran apa, agama, Hindu, oke, silakan terapkan. Nah, oke, silakan di sini. Buku-bukunya ada dulu ya. Kalau modul ajar ada di bagian modul ajar, Ibu Bapak ya. Jadi seperti itu kami sediakan di guru.kemdikbud.co.id. Nah, Ibu Bapak, oke. Nah, lanjut kita ke contoh selanjutnya. Oke. Contoh selanjutnya. Jadi kita akan berikan contoh-contoh. Setelah itu baru kita ginikan. Nah, ini juga kami berikan contoh seperti apa sih contoh yang lain, Pak Budi, ketika menyusun modul ajar. Nah, ini modul ajarnya seperti ini, Bu Bapak ya. Oke, Bu Bapak. Ya. Oke, saya adalah guru SMA Negeri 2 Banjar, mata pelajarannya bahasa Inggris, kelas 12 peminatan ganjil non clause ya. Ibu Bapak kan sudah dibagikan materi pokoknya Ibu Bapak ya oleh panitia. Tolong diperhatikan gininya. Materi pokoknya, karena begini, Ibu Bapak yang menyusun modul ajar itu tidak boleh tidak menggunakan materi pokok yang sudah diberikan oleh panitia, Ibu Bapak. Ya, oke. Kemudian CP-nya seperti apa? Kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa? Profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini contoh ya, contoh Ibu Bapak ya. Oke. Kemudian sarana dan prasarannya, target peserta didiknya, model pembelajarannya. Saya menggunakan social emotional learning, project based learning, pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kegiatan pembelajarannya seperti ini, indikatornya. Nah, Ibu Bapak, ini maksudnya. Nah, ini maksudnya kita cantumkan link-link penggunaan Google Classroom-nya itu di sini. Link-link penggunaan fitur-fitur Google-nya. Apakah Ibu Bapak menggunakan Google Meet? Taruh di sini. Itu maksudnya. Menggunakan Google Classroom, taruh di sini. Nah, di sini Ibu Bapak, ini yang kami minta seperti ini contohnya Ibu Bapak ya. Nah, oke, sebenarnya banyak contoh ya Ibu Bapak, tapi inilah bagaimana cara menerapkan penggunaan akun belajar.id fitur Google Workspace for Education di RPP modul ajar Ibu Bapak. Ya. Kemudian lanjut seperti ini. Oke. Nah, di kegiatan inti. Nah, coba lihat di kegiatan inti. Kami juga naruh link YouTube seperti ini. Ya, link YouTube. Kemudian Google Slide, kami mengisi Google Slide. Jadi kita gunakan fitur-fitur Google ini. Kami itu sebenarnya percaya Ibu Bapak sudah bisa menggunakan fitur-fitur Google itu. Ya, Google itu apakah YouTube, Google Slide, Google Spreadsheet, Google Jamboard, itu sudah Ibu Bapak. Karena kita sudah melaksanakan pelatihannya ini berulang-ulang Ibu Bapak. Jadi link-linknya itu Ibu Bapak cantumkan di sini. Di sini ya Ibu Bapak. Oke. Problem statement, karena saya menggunakan problem based learning ya. Nah, kemudian di sini data collection. Nah, ini verification, generalization. Nah, oke. Nah, pertemuan kedua dan lain sebagainya. Jadi seperti ini Ibu Bapak ya. Nah, oke, Ibu Bapak, ini sudah ada contoh Ibu Bapak ya.
Jadi Bapak tidak bingung-bingung mencari contoh seperti apa sih nanti Ibu Bapak membuat modul ajar pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti ini. Ya, teknik penilaiannya seperti apa? Oke. Nah, instrumen penilaian tolong dicantumkan Ibu Bapak ya, instrumen penilaian. Mungkin ini hanya contoh sederhana. Jika Ibu Bapak punya kreasi lebih, silakan Ibu Bapak ya, kreasi lebih silakan Ibu Bapak ya. Kreasi lebih dalam penggunaan penyusunan modul ajar. Ini hanya contoh sederhana. Nah, Ibu Bapak tadi sudah dicontohkan seperti apa sih RPP-nya. Oke, kalau terlalu cepat nanti kami akan berikan contohnya. Sebenarnya contohnya sudah ada di LMS Ibu Bapak ya. Nah, kita lanjut aja oprek fitur-fitur dari Google Workspace for Education dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi Ibu Bapak ya. Nah, fitur apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk mendukung modul ajar? Yang paling pertama adalah Ibu Bapak Google Classroom, tentu saja Google Classroom. Ketik saja Google Classroom. Kalau Ibu Bapak kunjungan, Pak, di sini ada nggak? Sebenarnya di Drive, nah Ibu Bapak di Drive. Nah, Ibu Bapak coba buka Drive Google Workspace for Education akun belajar, ya. Nah, coba buka. Oke. Nah, kita mainnya dari Google Drive ya Ibu Bapak ya, Google Drive. Kita akan menggunakan fitur-fitur dari Google Workspace for Education akun belajar.id untuk mendukung nanti Bapak menyusun modul ajarnya. Kita mulai dari Drive dulu. Saya dari Drive. Oke Ibu Bapak, apakah sudah membuka Google Drive-nya? Silakan Ibu Bapak buka Google Drive-nya semua dengan akun belajar ya Ibu Bapak, dengan akun belajar, tentu saja dengan akun belajar. Oke? Sudah. Oke, baik. Kita mulai dulu dari Drive saya. Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak ingin menggunakan Drive, itu sebenarnya di Drive itu ada dua fitur bagus Bu Bapak ya. Yang pertama Drive saya. Nah, Ibu Bapak bayangkan, saya menyimpan semua materi itu di sini di Drive. Di Drive, tidak lagi di flash disk. Kenapa? Supaya aman, tidak dimakan virus ya. Nah, di sini RPP-nya nanti Bapak, kalau Ibu Bapak menyimpan RPP atau modul ajar di Drive, tolong ketika membagikan, contohnya begini ya, saya ketika membagikan ini contohnya saya ketika membagikan, saya akan menyimpannya di Drive ini ya. Ketika Ibu Bapak membagikan materi ini ke siswa, ingat ya, ketika Ibu Bapak bagikan, oke, ketika Ibu Bapak bagikan, klik bagikan, kan Ibu Bapak klik bagikan. Nah, tolong ketika bagikan, ini aksesnya ini tolong dibuka, Ibu Bapak. Dibuka kepada siswa untuk bisa akses melihat atau berkomentar. Nah, seperti ini. Kenapa, Pak? Kenapa harus dibuka aksesnya? Kalau ini dibagikan linknya, salin link ini, murid kita itu tidak akan bisa buka materi kita. Nah, pilih siapa saja yang memiliki link ini. Ya, Ibu Bapak, kelihatan enggak siapa saja yang memiliki link ini? Itu diklik. Nah, kalau sudah diklik, ini dipilih pelihat, baru salin link. Nah, nanti Ibu Bapak taruh di sana, di ininya, di RPP-nya ini, ya. Saya minta bukain lagi ya. Nah, nanti taruh di sini di RPP-nya ini, karena RPP-nya ini dalam bentuk, oke, saya akan buka yang doc-nya ya. Modul ajar doc-nya. Oke, saya akan buka modul ajar doc-nya. Ya. Oke. Kapten Belajar.id Bali. Nah, ini saya sangat manfaatkan sekali akun belajar ini, Bapak. Oke, Drive-nya ini saya pakai penyimpanan data-data saya di sini. Nah, oke, di sini oke, pelatihan SMK, saya akan taruh di sini di RPP yang ini, yang bentuk doc, Google Doc. Nah, di Google Doc-nya ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, saya juga buat ini di Google Doc, Bu. Atau Ibu Bapak bisa menggunakan di Google Word dulu ya, baru di-upload di Google Doc, di Drive seperti ini. Nah, oke, ketik dulu di Google di dokumen Bu ya, di Microsoft Word. Setelah itu upload di Drive. Nah, nanti Bapak seperti ini. Nah, contohnya Ibu Bapak menggunakan materi yang tadi ya, tadi. Oke, yang ini ya. Tadi kan sudah disalin linknya. Oke, sudah disalin linknya. Salin link. Oke, selesai. Nah,
caranya menaruh materinya di modul ajar Ibu Bapak nanti. Oke, saya kembali ke modul ajarnya. Contoh gini, silakan baca. Oke, silakan baca materi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bu ya. Oke. Nah, caranya Ibu Bapak klik yang ini. Sisipkan link. Klik sisipkan link. Ini diklik ya. Taruh linknya di sini. Nah, taruh linknya di sini. Isi teksnya apa? Materi apa namanya ini? Noun clause. Nah, seperti ini. Ini contoh Bu ya. Noun clause. Ya, ini bahasa Inggris ya. Nah, seperti ini ya. Terapkan. Nah, nanti seperti ini Bu, materi noun clause ya. Tidak link yang muncul Pak, tapi tulisan materi noun clause. Kalau siswanya ini ngelik, nah siswa Ibu Bapak kan jauh-jauh di Praklin. Ini klik nanti tinggal langsung klik. Nah, klik nanti akan diarahkan ke sana dia ke materinya. Inilah penggunaan daripada Google Slide, Google Doc ya, untuk mengembangkan pembelajaran diferensiasi modul ajar Ibu Bapak. Seperti itu caranya. Ya, caranya saya ulangi Ibu Bapak ya. Saya caranya ulangi. Oke, saya hapus ya. Tadi kan Ibu Bapak sudah copy linknya. Contoh ini. Oke, saya ini. Ini Google Doc ya Ibu Bapak. Ini bagikan, klik bagikan. Oke. Kemudian klik dulu ini. Siapa saja yang memiliki link ini. Kemudian disalin linknya, selesai. Nah, ini contohnya materinya Bu ya. Nah, silakan baca materi. Kalau Ibu Bapak klik begini, Pak, kalau klik begini kan bisa Pak? Bisa. Bisa, tapi panjang Pak. Romon RPP ini tadi, Romon modul ajarnya Ibu Bapak. Jadi agak jorok Ibu Bapak ya. Nah, bagaimana supaya kelihatan cantik Ibu Bapak? Caranya, oke, saya hapus saja dulu. Nah, kita pakai yang ini. Sisipkan link, taruh di sini linknya, copy paste, lalu ketik di sini. Oke, membaca materi noun clause. Ya, clause. Noun clause. Terapkan. Nah, kan cantik Ibu Bapak kalau begini. Ingat materi itu bisa disimpan di Google Slide, bisa berupa Google Slide Ibu Bapak, bisa berupa Google Doc. Pak, caranya membuat bagaimana? Ibu ketik saja dulu materinya menggunakan Google bukan Google sih, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Nanti Ibu Bapak unggah di sini Bapak. Oke, contohnya begini. Saya akan unggah ya Ibu Bapak materinya dulu. Ya, unggah dulu Bapak, tambahkan tanda plus itu, tambahkan klik upload file. Nah, upload file jika Ibu Bapak sudah punya filenya ya. Oke, sudah punya filenya Pak. Saya mau tambahkan ini dalam RPP modul ajar saya yang hari ini saya akan buat Pak. Nah, gampang Ibu Bapak, gampang sekali. Ya. Nah, kalau video nanti khusus video nanti saya akan jelaskan. Ya. Oke, contohnya materinya di sini. Oke. Materinya berupa apa sih? Oke. Nah, contohnya materinya adalah berupa apa ya? Oke, ada sini. Ini nih. Contohnya materinya adalah ini gambar ya. Oke, materinya adalah, nah ini. Saya ketik materinya di sini Pak, di Google, di Microsoft Word. Ketik aja. Nah, kita upload dia. Nah, kita upload ini, lihat ini, di-upload ya. Oke, setelah itu, ini sudah terupload. Nah, ini sudah terupload. Oke, ini kita klik kanan, Bapak. Nggak usah dibuka pun nggak apa. Nggak usah, klik kanan aja Bapak, klik kanan. Nah, klik kanan materinya. Kemudian klik dapatkan link. Nah, dapatkan link. Ya, seperti ini. Kemudian klik ini, cari siapa saja yang memiliki link. Sama saja, Bu, sama saja. Kemudian salin link. Nah, salin linknya Ibu Bapak ya. Oke, salin linknya ini disalin. Oke, kita menunggu dulu. Nah, ini disalin link, selesai. Baru ke bawah di modul ajar Ibu Bapak. Oke, modul ajar Ibu Bapak ya. Nah, modul ajar, oke, kita klik di sini. Nah, kita copy paste materinya di sini, kita tambahkan. Oke, noun clause. Nah, ini tergantung seni kita. Nah, ya seperti ini Bapak. Gampang sekali Bapak ya, gampang. Nah, kita sudah tadi belajar mengunggah Microsoft Word,
menjadi Google Doc, membagikannya dan menaruh di modul ajar. Ya, bisa Ibu Bapak? Bisa kan? Oh, bisa. Ya, lanjut. Oke, ini sudah ya Ibu Bapak. Nah, kemudian apa sih yang lain daripada Drive ini? Sebenarnya begini, Drive bersama itu bisa kita gunakan untuk kepanitiaan. Nah, jika Ibu Bapak ada kepanitiaan apa, itu namanya workshop atau pelatihan yang bersama-sama kita kerjakan, Ibu Bapak buat saja di Drive bersama, Ibu Bapak seperti ini. Kemarin Drive bersama kami itu gunakan untuk akreditasi, Bapak. Kami gunakan untuk akreditasi, kami gunakan untuk penilaian kinerja kepala sekolah, Ibu Bapak. Nah, kami ini SMA 2 Banjar itu menelurkan atau mengeluarkan sebuah sistem namanya ruang online data administrasi yang kami berdaya gunakan dengan akun belajar Drive bersama ini. Caranya ya gampang, klik aja Drive bersama, klik baru, contohnya gini, kepanitiaan PBDB, SMK Negeri 2 Singaraja, ya SMK Negeri 2 Singaraja, panitia PBDB. Nah, Ibu Bapak nanti panitia-panitia bekerja di sini semua. Panitianya bekerja di sini semua, ya. Ya, ini sedikit melenceng dari modul ajar ya. Nanti Ibu Bapak masukkan siapa saja panitia-panitia, minta emailnya, email pribadi boleh. Masukkan di sini. Ya, contohnya di sini ya. Ini bagus sekali. Contohnya saya masukkan siapa ini? Nah, Pak Darsike contohnya ini. Nah, dia bisa diatur aksesnya. Apakah melihat saja kontributor, pengelola. Ini kita yang tentukan, pengomentar. Kemudian kita kirim. Nanti otomatis orang itu bisa bekerja dengan kita di sini. Oh, oke, ini sedikit tambahan. Nah, lanjut kita penyusunan modul ajar Ibu Bapak ya. Modul ajar dengan Google Workspace for Education. Nah, Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak sudah masuk ke Drive seperti ini, coba lihat di pojok kanan atas. Ada enggak titik 6 titik? Itu diklik. Nah, Ibu Bapak, jika itu diklik, Ibu Bapak akan melihat fitur-fitur daripada Google Workspace for Education yang bisa Ibu Bapak manfaatkan dalam menyusun modul ajar, Ibu Bapak. Yang pertama apa? Ibu Bapak mau apa? Mau membuat Google Slide. Gampang. Klik aja Google Slide. Nah, klik gampang Google Slide. Ya, Google Slide. Google Slide. Nah, di sini. Nanti Bapak tinggal klik aja di sini. Oh, ini pasti sudah bisa Ibu Bapak ya. Oke. Nah, kalau mau Google Dokumen, Google Dokumen silakan Google Dokumen diklik. Ya, Google Dokumen diklik. Pak, saya ingin supaya terstruktur bagaimana? Di sebuah LMS bagaimana? Oh, gampang. Gampang Ibu Bapak. Akun belajar.id itu punya LMS sederhana. Sebuah LMS sederhana, sangat sederhana. Kami bilang sangat sederhana. Namanya apa? Namanya Google Classroom. Oke, kita semua fokus di sini aja dulu. Google Classroom. Kenapa di Google Classroom, Pak Budi, Pak Kapten? Karena di Google Classroom, Ibu Bapak bisa menggunakan semua fitur daripada Google Workspace for Education. Oke, Ibu Bapak, semua buka Google Classroom-nya. Ibu Bapak pasti, saya percaya, kita percaya. Ibu Bapak pasti punya Google Classroom. Silakan dibuka. Nah, Ibu Bapak, saat ini Google Classroom saya penuh sekali, Ibu Bapak. Bayangkan ini. Ya, Google Classroom saya sangat penuh sekali, Bapak. Nah, saya contohkan salah satu Google Classroom saya. Kenapa pakai Google Classroom, Pak Budi? Ya, karena simple. Ya, bagi Ibu Bapak yang baru mengenal pembelajaran berbasis TIK, LMS Google Classroom ini sebenarnya ini bukan LMS, tapi ini sebuah kelas virtual sebenarnya. Namun mendukung menjadi LMS kalau kita berdayakan fitur-fitur Google Workspace-nya. Oke, kita ambil contoh di sini. Ya, Ibu Bapak, kita ambil contoh di mana ya? Oke, yang ini ya. Oke. Nah, seperti ini kita contoh. Nah, oke, di sini saya buka akun belajar saya, membuka Google Classroom. Jika Ibu Bapak ingin membuat modul ajar dengan menggunakan Google Classroom, cara mencantumkannya bagaimana Pak Udi mencantumkannya di modul ajarnya? Caranya gampang. Ibu Bapak pertama
harus bagikan ini, link ini di sana. Klik caranya begini. Di atas, saya ulangi lagi, di atas itu di pojok kanan atas ada enggak baut, kayak baut Ibu Bapak, kayak baut Pak Wayan, switch kelihatan enggak Pak Wayan? Ada baut Pak Wayan, Google Classroom-nya diklik Pak Wayan ya. Ini diklik Pak Wayan. Nah, jika itu diklik, di sini akan ada link kelas, undangan kelas. Nah, ini Ibu Bapak bisa ditaruh linknya ini, yang ini link undangan kelasnya ini di modul ajar. Modul ajarnya, Ibu Bapak kan nanti membuat modul ajar berbasis Google Workspace for Education. Taruh di sini. Contohnya begini. Ya, nah ini. Nah, ini contohnya Ibu Bapak. Perhatikan di modul ajarnya, ya. Om Swastiastu. Oke, kelas, before we start our lesson today, siswa silakan masuk ke Google Classroom. Linknya ini. Kalau merasa, Pak, ini kok linknya agak ribet, Pak. Bagaimana caranya kalau disimpelkan? Oh, tenang. Tadi kan Ibu Bapak sudah copy Google Classroom-nya ini. Ya, di sini. Kita simpelkan aja penampakannya di modul ajarnya bagaimana, Pak? Caranya gampang. Contohnya saya hapus dulu ini ya. Oke, saya hapus ini. Ibu Bapak, oke. Ibu Bapak tinggal ini aja klik. Ini klik. Pak, saya ingin ada gambar, boleh Pak? Saya pakai gambar, boleh. Pakai gambar, sisipkan gambar, telusuri internet. Oke, siswa nanti biar klik aja itu gambar, dia langsung masuk Google Classroom-nya. Boleh. Ketik aja Google Classroom di sini. Kayak contoh pertama tadi itu Bu ya. Kan ada apa namanya? Ada gini. Gambar ya. Gambar. Ya. Gambar Google Classroom. Nah, seperti ini. Ini diklik ya, diklik. Nah, nanti kita sisipkan. Oke, kita sisipkan ini. Oke, saya ulangi. Nah, contohnya ini. Kita klik sisipkan. Nah, nanti dia akan muncul gambar Google Classroom. Besar sekali Pak Budi. Ya, kita kecilkan dong. Ya, kita kecilkan Google Classroom-nya ini. Ya, supaya keren lah kelihatan modul ajar Ibu Bapak yang Ibu Bapak buat. Ya. Nah, ini. Nanti Ibu Bapak, siswanya tinggal klik gambar ini aja. Oh, ini gambar ini aja. Kayak yang tadi, Pak Rahman Sujarwo tadi kan pakai gambar-gambar dia Pak ya. Nah, caranya klik gambar. Oke, klik gambar. Ya, klik gambar. Nanti di gambar ini Ibu Bapak ya. Nah, klik ini. Nah, kalau Ibu Bapak pakai gambar ya, Pak Wayan Switch pakai gambar. Klik aja link ini. Link. Taruh linknya di sini. Link Google Classroom-nya tadi. Nah, oke. Nanti siswanya tinggal klik aja ini, Pak. Tinggal klik aja. Klik. Nah, otomatis akan langsung diarahkan ke Google Classroom. Keren kan, Pak? Keren kan? Nah, nanti Ibu Bapak membuat modul ajar berdiferensiasi dengan Google Workspace for Education. Boleh menggunakan gambar-gambar seperti tadi, Pak. Kalau yang kreatif ya Ibu Bapak yang kreatif boleh seperti tadi. Namun Ibu Bapak jika Pak, aduh susah sekali Pak membuat modul ajar dengan Google Workspace itu boleh Pak, saya link aja begini Pak. Boleh, boleh Ibu Bapak, boleh. Pak, tapi ini terlalu jauh Pak, terlalu panjang. Boleh saya pakai yang model yang ini Pak ya? Yang ini. Boleh Ibu Bapak. Masukkan aja di sini. Google Classroom. Seperti ini. Nanti diklik, nanti keluar Google Classroom. Seperti ini. Kan bagus Ibu Bapak, bagus kan kalau tampilan modul ajar Ibu Bapak seperti ini. Ya, selanjutnya Pak, saya ingin menambahkan Google Meet di sana. Apakah di Google Classroom ada Google Meet? Ada Ibu Bapak, ada. Ya. Coba Ibu Bapak Google Classroom yang berbasis akun belajarnya dibuka. Ada Google Meet? Ada, lihat. Lihat di sini, Ibu Bapak. Lihat, perhatikan Ibu Bapak. Di pojok kiri bawah ada Google Meet ya, Ibu Bapak, teman-teman yang lain ya. Ada Google Meet Ibu Bapak, ada Google Meet. Contoh perhatikan ya. Perhatikan ya. Oke, perhatikan. Ada enggak contoh? Ada. Coba ketemu enggak, Pak? Bu Sri Tresna ketemu enggak, Bu Sri? Oke. Bu Evi, bagaimana Bu Evi? Ya, ketemu enggak? Bu Ayu Tantrini ketemu enggak? Bu Deni, bagaimana Bu Deni ketemu enggak? Google Classroom-nya ada enggak Google Meet? Ketemu. Pak Pandey? Ada ketemu saya. Ada, bagus, udah ketemu. Klik, klik aja Bu, klik aja gabung. Nanti akan Ibu Bapak
Oke, di sini. Ya, di sini ada ketemu dia. Pak, oke, Pak, saya ingin ada link Google Meet-nya di mana ketemu di sini. Di pengaturan itu ada sebenarnya. Nah, ini. Ya. Oke, coba saya ulangi lagi. Caranya membagikan link Google Meet-nya itu di mana, Pak Komet, Pak Budi, Pak Kapten? Ya, ada di sini. Di bautnya ini, Pak, di bautnya ini. Baut ya saya bilang, Ibu. Nah, ini diklik, nanti turun ke bawah, coba turun ke bawah, ada nanti linknya. Nah, di sini linknya, Bu. Nah, ini linknya. Ya, oke, Ibu Bapak, supaya linknya Google Meet ini dilihat oleh Ibu siswanya Ibu Bapak yang SMK yang sedang magang, klik ini supaya dapat dilihat. Nah, ini copy dulu. Kita copy dulu ini. Nah, Ibu Bapak, perhatikan sudah buka Ibu Bapak. Saya ulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi dari awal supaya Ibu Bapak yang ibu-ibu ini ya, ibu-ibu tenang. Klik baut atau setelan. Sudah Ibu Bapak, yang baut setelan itu dibuka. Cari ke bawah, ketemu enggak kelola link Meet. Nah, di sana dapat dilihat oleh siswanya itu diaktifkan dulu. Kemudian di sini linknya ini disalin. Sudah Ibu Bapak, sudah disalin. Kemudian simpan. Simpan. Nah, selanjutnya di bawah link Google Meet-nya itu ke dalam RPP atau modul ajar berdiferensiasi. Saya ubah jangan RPP ya, modul ajar. Oke, supaya Ibu Bapak tidak bingung. Karena IKM itu atau SMKPK dia menggunakan modul ajar. Ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah Ibu Bapak Google Meet link-nya ini silakan saya hapus dulu ya, saya hapus. Nah, Pak, saya ingin menggunakan gambar logo Google Meet, boleh? Boleh. Kayak contoh pertama itu kan pakai gambar-gambar. Klik ini, Bu, sisipkan gambar, telusuri dari internet. Nah, cari gambar Google Meet. Oke. Google Meet. Nah, nanti ada gambar Google Meet seperti ini. Klik Google Meet-nya ini, klik sisipkan. Nanti dia gambarnya besar ya. Besar ini. Nah, ini diperkecil dulu, diperkecil ya, Ibu Bapak, diperkecil dulu. Nah, jadi Ibu Bapak nanti tuntutan tugasnya Ibu Bapak harus membuat RPP seperti ini, Ibu Bapak ya, modul ajar. Oke, seperti ini. Yang menarik ya, Ini kreasi ini contoh Bapak, boleh berkreasi, jujur boleh berkreasi apapun. Modul ajarnya silakan berkreasi. Tapi ini kami berikan contoh-contoh yang sederhana. Nah, seperti ini. Selanjutnya lambang Google Meet-nya ini kita linkkan. Klik linknya ini. Nah, taruh link Google Meet-nya di sini. Copy paste dia. Terapkan. Nah, seperti ini. Nanti muridnya tinggal klik aja lah gambar Google Meet-nya ini. Pak, saatnya kewagati murid tiange susah sekali siswa saya itu mengklik. Itu dikira gambar aja, Pak. Boleh saya pakai link? Boleh. Caranya Ibu Bapak tinggal masukkan aja linknya ini di sini, copy paste, copy paste Ibu Bapak ya. Oke, link Google Meet. Seperti ini ketik. Tara, jadilah ini yang namanya RPP atau modul ajar. Oke, modul ajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan fitur Google Classroom akun belajar. Bisa Ibu Bapak buat? Bisa? Bu Irmawati, Bu Mades Karmini? Bisa ya? Bisa. Ya, ini kok banyak ibu-ibu ini. Wah, luar biasa. Saya sangat bahagia ternyata pesertanya kebanyakan ibu-ibu ini. Ya, Ibu Bapak, Bu Loh Made, Bu Loh Putu Liastiri, ya Ampura Bu, ya Pak Gede, ya Pak Gede Ismaredane. Ibu bisa membuat modul ajar Bu ya? Bisa ya? Oke, nanti tugasnya. Nah, terima kasih Ibu. Nah, dengan menggunakan Google Workspace for Education. Nah, selanjutnya Pak, apa? Di Google Classroom, Ibu Bapak, oke ini saya simpan dulu. Sebenarnya begini. Di Google Classroom, itu sebenarnya kita bisa tambahkan berbagai fitur quiz. Ya, kalau Ibu Bapak menggunakan Google Form, siswa saya pakai Google Form kan sederhana. Boleh nggak saya kalau pakai quizzes? Boleh Ibu Bapak. Ya, tapi ini hanya penambahan ya Ibu Bapak. Boleh, silakan tambahkan. Nah, oke, kita masuk ke Google Classroom.
kita klik tugas kelas. Ibu Bapak silakan klik tugas kelas. Ya, tugas kelas. Oke, Ibu Bapak silakan tugas kelas. Nah, berikut adalah contoh daripada Google Classroom yang kami susun ketika kemarin pembelajaran daring. Oke, 2021 kan kita pembelajaran daring ya. Ya, jadi ini contohnya. Oke, ada tes ulangan, ada rekaman Google Meet. Nah, sekarang Google Meet-nya akun belajar nggak bisa direkam, Mbak Bu ya. Mohon maaf sekali lagi. Akun Google Classroom itu Google Meet-nya sekarang dengan akun belajar itu tidak bisa merekam. Beda dengan dulu ketika peluncuran ya, mohon maaf. Nah, oke seperti ini. Nah, contohnya Ibu Bapak ingin menambahkan pembelajaran. Ya, pembelajaran. Oh Pak Budi saya ingin menambahkan pembelajaran. Oke, caranya bagaimana? Ibu Bapak ini pasti sudah bisa, Ibu Bapak ya. Ibu-ibu ini sudah bisa. Tinggal Ibu Bapak klik buat. Ya, contohnya ingin memberikan materi. Klik materi. Oke, materinya namanya noun clause. Ya. Karena saya modul ajarnya noun clause ya. Ya. Oke. Good morning student. Nah, kalau Ibu Bapak siswanya yang prakren silakan sapa siswa. Oke, good morning. Today we are going to learn about apa ya? Oke. Oke, noun clause ya. Please click the learning material dulu. Ya. Ini contoh ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu Bapak tinggal pilih kelas. Nah, kalau di sini tidak ada topiknya noun clause, tambahkan noun clause. Karena ini materi baru ya. Ya, Ibu Bapak silakan ya, udah noun clause. Nah, sekarang Ibu Bapak, Ibu Bapak materinya mau apa? Mau YouTube? Oh, tenang. Pak, YouTube itu kan ingat Ibu Bapak, YouTube itu juga termasuk Google yang punya, termasuk akun belajar juga yang punya. Silakan klik YouTube, cari materi noun clause. Seperti itu Bapak. Oke, contohnya saya ketik aja noun clause ya. Oke. Tinggal di enter, dicarikan. Nah, materinya dicarikan. Oh, canggih sekali materinya langsung dicarikan, Pak. Ibu. Oke, Ibu Bapak tidak pusing-pusing membuat materi. Ya. Kenapa sih kita lebih baik gunakan video ketika pembelajaran jarak jauh? Kenapa sih kita menggunakan video? Kemarin Ibu Bapak kan sudah dilatih oleh BPTekdik, oleh Dinas Pendidikan untuk membuat video. Silakan itu pergunakan Ibu Bapak ya. Silakan pergunakan ya. Oke, saya pakai contoh ini ya. Silakan. Nah, tambahkan video. Nah, ini. Materi nanti siswa menggunakan video. Kenapa pakai video lebih fleksibel? Begini, Bu. Siswa kita kan dia prakren, kerja magang, kan jauh. Kalau Ibu Bapak jelaskan, itu kan perlu waktu khusus supaya mereka bisa bertemu bersamaan melalui kelas maya atau tab maya Google Meet. Tapi kalau berhalangan hadir mereka, Ibu Bapak bisa gunakan YouTube. YouTube ya, video pembelajaran seperti ini. Oke. Selanjutnya, Pak, saya pingin gini, Pak. Pingin menggunakan materi sendiri, Pak, di Google Doc. Oh, klik aja ini Google Slide. Google Slide juga, Pak. Google Slide. Tambahkan aja di sini Google Slide. Ya. Oke, tambahkan ini Ibu Bapak buat presentasi dulu di sini atau upload saja PPT atau PowerPoint yang Ibu Bapak sudah buat, upload di sini ya. Contohnya noun clause ya. Saya contohkan aja dulu noun clause. Oke, noun clause. Oke, kalau ini sudah tutup. Oke, kita noun clause. Ini noun clause. Oke, seperti ini noun clause. Nah, ini contoh Ibu Bapak ya, contoh. Oke, saya akan cari materinya di sini. Saya ingin tambahkan materi noun clause-nya di sini. Sisipkan, saya ingin tambahkan sisipkan video di sini. Bisa? Oh, bisa. Bisa, Bu. Di slide itu bisa ditambahkan video Google Slide. Kita klik, di sini kita cari YouTube. Contohnya portal noun clause ya, cari aja di sini. Selain langsung kayak tadi YouTube
kita bisa tambahkan videonya di YouTube juga, Bu. Tenang aja, bisa. Oke, ini. Oke, di sini bisa. Non-clause. Cari non-clause yang bahasa Indonesia, Bu ya, karena ini supaya tidak pusing siswanya. Nah, seperti ini. Oke, canggih sekali, Bu. Bapak bayangkan, Google Slide itu bisa canggih sekali, Bapak, canggih sekali. Nah, ini bisa. Ya, bisa ini. Oke. Nah, bisa ini. Seperti ini. Pak, saya mau ngajak siswa saya berkolaborasi di Google Slide, bisa? Bisa, Ibu Bapak, bisa. Ya, itu hebatnya daripada akun belajar, Ibu Pak. Tinggal Ibu Pak klik bagikan. Oke, bagikan. Contohnya begini. Anak-anak diminta untuk membuat tugas ini. Oke, contohnya, Math student, silakan, please make a simple sentence using noun clause. Ya, contohnya begini. Anak-anak silakan membuat, ini kecilkan aja tulisannya dulu. Oke. Silakan membuat contoh sederhana dari penggunaan noun clause. Contoh, for example, ya. Example. Nah, ini kalau kita berkolaborasi di sini. Nama, name, Komang Budiarnya. Kelas, seperti ini. Nah, ini kalau berkolaborasi, Bu ya, kalau dipakai di slide. Di Google Doc pun sama. Contohnya, senternya adalah apa? Nah, senternya apa ini? Contohnya, di sini. Nah, ini caranya, klik bagikan. Nah, klik bagikan. Nah, di sini sebenarnya di kolom ini sudah dibagikan sih ke anak-anak. Apakah dibagikan atau bagaimana? Nah, di sini siapa saja yang memiliki link ini itu kita berikan izin editor. Apa sih tujuannya izin editor? Supaya anak-anak kita itu bisa mengedit bareng-bareng. Nah, salin link. Nah, nanti salin link ya. Salin link nanti di sini otomatis bisa. Coba kita posting. Ya, posting. Coba kita lihat noun clause-nya. Ya, lihat langsung ini. Langsung. Kalau ini kita diklik oleh siswa kita, Ibu Bapak, nanti mereka akan bisa berkolaborasi. Bu Yuli, Pak Gede, Semardana, ya bisa, Pak Dinade. Nanti mereka akan berkolaborasi seperti ini di sini. Ya, contohnya saya ketik aja di sini. Saya di Google Chat-nya ya, Ibu Bapak. Oke, saya akan masuk di Google Chat-nya, di chat ininya ya, di chat-nya ini. Saya kasih contoh ya. Bisa enggak Ibu Bapak berkolaborasi ya, salin link, kita ketik aja di sini. Oke. Nah, saya sudah klik itu, Ibu Bapak coba berkolaborasi. Tulis namanya saja. Contohnya sekolah apa, Bu ya? Oke, saya kasih sekolah apa di sini. Oke, silakan. Oke. Contoh. Oh, sudah ada yang masuk ya. Sekolah apa? Oke. Ya. Saya kasih edit ini. Di sini. Oke, saya gandakan dulu, Pak ya. Saya gandakan. Oh, ini. Ternyata aduh. Belum saya kasih segitu, Ibu Bapak sudah bisa langsung kolaborasi. Bayangkan ini, begitu hebatnya. Oh, saya sambil bernyanyi, Bu. Begitu hebatnya akun belajar digunakan untuk mendukung penyusunan modul ajar. Silakan Bapak ketik ya, for example. Ya, bentar. Ya, silakan Bapak. Oke, silakan. Pilih slide-nya, silakan pilih slide-nya. Oke, pilih. Nah, Pak, binatang-binatang, mohon maaf, binatang-binatang. Ada bunglon, ada dingo, ada kucing, ada hamster. Ini artinya siapa saja yang mengakses, Bapak. Itu artinya. Nah, ini siapa yang mengakses? Ini ada berapa orang ini yang bisa mengakses? Nah, silakan. Ini Bu Septariani, SMK TI Bali Global. Ini caranya kita mengajak siswa berkolaborasi. Keren kan Ibu Bapak? Keren ya. Nah, ini contoh salah satu penggunaan bagaimana kita mengajak siswa kita itu untuk menyusun modul ajar dengan berkolaborasi, Bapak. Oke. Bisa Ibu Bapak? Bisa ya? Ibu Bapak bisa. Oke, bisa. Terima kasih Bapak. Nah, ini Bu Made Lismayanti, Bu Made Lismayanti SMK Negeri 1 Sawang. Woi, keren sekali, Bu. Ya.
Siapa lagi ini? Bu Loputu Yuliastri, SMK Negeri 1 Tejakula. Waduh, bahagia sekali kalau sudah ketemu ibu bapak ini. Ya. Jadi dari ini kami bisa yakin dan percaya ibu bapak sudah bisa. Coba ketik aja langsung Bu, ketik aja. Seperti itu. Ya, ini di sini sudah kelihatan siapa yang kita ajak kolaborasi. Di sini. Oke, nah seperti ini. Ya, oke Ibu Bapak. Nah, ini contoh pertama. Nah, nanti kalau Ibu Bapak mau bagikan ini langsung di modul ajar, gampang Ibu Bapak. Salin link, selesai. Masuk ke modul ajar Ibu Bapak. Nah, contohnya gini. Guru mengabsen siswa di link ini. Contohnya, ini contohnya Google Form ya. Oke, contohnya gini. Oke, klik aja sisipkan. Oke, saya kasih contoh ya. Absensi. Form absensi. Ini. Oke, nanti siswanya klik aja form absensi. Atau di sini ada gambar Google Form-nya. Ya, gagal Google Form. Mohon maaf ya, saya pakai slide-nya. Tapi ini bisa di Google Form ya. Cari aja gini, Bu. Gambar di sini. Cari aja gambar di sini. Oke. Gambar Google Form. Oke. Nah, ini. Oke, sudah. Tinggal sisipkan seperti ini. Nah, ini mohon maaf ya, tadi saya pakai contoh aja karena sama aja Pak. Google Slide, Google Form, Google Doc untuk kolaborasinya sama caranya. Sama caranya. 100% sama. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti modul ajar Ibu Bapak susun itu keren jadinya. Oh, ada gambar-gambar seperti ini. Keren sekali Ibu Bapak, keren. Ibu Bapak kalau bisa buat Google gininya ya, modul ajar dalam bentuk tabel Bu Bapak ya, tabel ya. Supaya gampang kelihatan berapa durasi menitnya, kegiatan aktivitas siswanya. Kalau ini saya buat ini contoh dalam bentuk ini teks biasa aja supaya mencontohkan Ibu Bapak ya. Oke. Ya, bagus Ibu Bapak ya. Oke, saya cek lagi ya. Wah, ternyata, aduh, ini sekarang sudah sangat aktif sekali Bapak. Waduh, keren sekali. Wah, ini ada lagi isi. Bu Umi Salamah, langsung isi foto Bu ini. Aduh, Bu Umi. Bapak ke. Ya, makasih Bu, keren. Nah, saya kayak Nek Carlos Bu, keren ya. Nah, oke, lanjut kita ke fitur yang lain. Nah, nanti Ibu Bapak ingat modul ajarnya dibuat semenarik mungkin. Kenapa harus semenarik mungkin Ibu Bapak? Karena modul ajar itu nanti akan dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Distrikpol Provinsi Bali untuk ditaruh di portal Bali Melajah. Itu alasannya Ibu Bapak. Tolong dibuat semenarik mungkin modul ajarnya. Ya Ibu Bapak. Nah, selanjutnya kita akan berkolaborasi. Saya stop aja gininya ya Bu ya, Google Slide-nya tadi. Nah, ada fitur menarik di Google Workspace for Education yang jarang dipakai. Kalau Google Form sudah sering dipakai, Google Slide sudah sering dipakai, Google Spreadsheet sudah sering dipakai. Kami itu semua percaya bahwa guru SMK itu hebat, pusat keunggulan. Nah, sekali lagi, pusat keunggulan. Ada fitur yang ini jarang dipakai, Jamboard. Nah, saya akan buka fitur Jamboard-nya ini. Silakan Ibu Bapak berkolaborasi di fitur Jamboard. Ya, Jamboard. Dan ada lagi fitur di Google Slide. Saya lupa tadi mengajak. Oke. Ini namanya fitur Jamboard, ya. Oke, Bapak, nanti saya akan ajak berkolaborasi. Ini adalah papan virtual. Fitur Jamboard ini adalah papan virtual yang Ibu Bapak bisa ajak siswa untuk meminta saran, keluh kesah mereka ketika belajar jarak jauh, ya. Di masa prakren magang ini kan mereka anak-anak Ibu Bapak kan magang kan Ibu Bapak. Kita minta juga keluh kesah mereka dengan menggunakan papan Jamboard. Nah, saya akan mengajak Ibu Bapak juga gini, ya. PTK SMK. Oke. Nah, saya akan buat Jamboard-nya. Ibu Bapak, oke, saya akan survei di sini, oke. Apakah Ibu dan Bapak senang, oke,
senang mengikuti pelatihan pelatihan pengembangan, nah seperti ini, pengembangan modul ajar, oke, berdiferensiasi menggunakan fitur akun belajar.id ya. Nah, saya akan tanya seperti ini. Sticky note-nya. Nah, oke. Nah, Ibu Bapak silakan, caranya membuat sticky note ini adalah Ibu Bapak tinggal klik ini. Oke, saya bahagia. Oke, seperti ini. Oke, simpan atau warnanya dipilih seperti ini, simpan. Oke, atau Ibu Bapak pilih gini ya. Oke. Gambar boleh, isi gambar boleh ya. Boleh gambar, boleh. Silakan diisi gambar, silakan di sini. Cari gambarnya. Oke, silakan Ibu Bapak. Oke. Nah, saya akan bagikan ini ke Ibu Bapak ya, ke Ibu Bapak. Saya pakai teks dulu ya. Oke, saya sebenarnya ini saya minta dulu ini. Saya senang. Oke, karena ini adalah saya bahagia. Saya taruh teksnya dulu di sini di atas. Oke. Oke, saya taruh dulu teksnya di atas sini, Bapak. Oke. Oke, ini. Nah, saya akan ajak Ibu Bapak untuk ini. Oke. Menanyakan ini. Apakah Ibu Bapak senang mengikuti pelatihan pengembangan modul ajar? Saya senang, saya bahagia. Oke, silakan. Oke. Nah, saya akan bagikan ini, bagikan ke di Zoom chat-nya ya Ibu Bapak ya. Zoom chat-nya saya bagikan. Siapa yang memiliki link ini bisa mengedit. Silakan saya bagikan Ibu Bapak di sini, di chat-nya. Silakan Ibu Bapak klik. Silakan Ibu Bapak ikuti. Silakan Ibu Bapak ikuti. Oke. Nah, silakan Ibu Bapak yang mau. Bung Lon masuk, Bung Lon masuk. Mohon maaf itu karena memang begitu sistemnya ya. Oke, silakan Ibu Bapak buat ini. Ya. Oke. Ini bagus sekali Bapak kalau Bapak menggunakan gini kan, IKM itu kan kita perlu melihat anak-anak merdeka belajar, bahagia, karena gini, filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah membuat peserta didik kita, murid kita itu bahagia. Bahagia Ibu Bapak. Bagaimana cara membuat mereka menjadi manusia merdeka, manusia yang berbahagia, mengikuti pendidikan sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, oke, silakan Ibu Bapak. Wah, ini ada yang pakai gambar-gambar, silakan ya. Saya senang, silakan Ibu Bapak berkreasi, silakan. Nah, oke, jadi Ibu Bapak, inilah fungsinya. Ibu Bapak menggambar ya, silakan. Jadi saya bahagia. Oh, ada gambar emoticon. Wah, keren sekali Bapak ya. Jadi inilah apa namanya? Fungsi daripada Jamboard. Kita bisa mencoret-coret papan, Bu, mencoret-coret papan di sini. Saya bersemangat. Saya juga bersemangat. Kaptennya sangat bersemangat di Bapak. Kami kapten di Bali itu sangat bersemangat kalau Ibu Bapak sudah merasa bahagia, merasa senang, apalagi ini sudah sore hari yang teman-teman SMK yang masih berada di sekolah itu masih sangat bahagia. Ingat Ibu Bapak, tugasnya Ibu Bapak adalah membuat modul ajar dengan menggunakan salah satunya menggunakan akun belajar.id Ibu Bapak. Dengan menggunakan akun belajar.id Ibu Bapak ya. Oke, dengan menggunakan Google Workspace for Education. Ingat Ibu Bapak ya, dengan menggunakan akun belajar ya. Nah, ini wah. Waduh, keren sekali, keren sekali. Inilah namanya papan Jamboard, papan Jamboard. Ibu Bapak juga wajib ketika melaksanakan, bukan wajib ya, kita sarankan. Ketika Ibu Bapak menerapkan IKM, kita harus tahu juga kondisi siswa kita bagaimana. Tapi yang demen ganti, yang juga demen Ibu. Aduh, Pak Wayan Secil sudah masuk Pak Wayan. Oke, karena Pak Wayan ini dari tadi sangat serius sekali Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Bu Ayu Tantrini silakan join Bu. Bu Febria silakan. Oke, Bu Yogi, Bu Gustiayu,
Oke, Pak Gede Kanmoyase, Pak Denade, Bu Putu. Oke, aduh, saya sangat bahagia sekali Ibu Bapak kalau Ibu Bapak aktif seperti ini. Ya, tadi kita berteori aja, namun sekarang kita praktek. Nah, kan, bagaimana caranya menaruh siswa ini supaya mereka bisa mengikuti polling kayak gini ya. Ya, saya anggap polling berbahagia lah. Caranya klik bagikan. Caranya klik bagikan. Klik bagikan. Kita ubah ini. Siapa saja yang memiliki link ini, klik editornya. Ini menjadi editor sudah. Salin link. Saya lagi. Kemudian klik selesai. Ya, Bu Wayan, oke, Bu Wayan, Bu Kusuma Arnyani, Bu Wayan Puspawati. Nah, Ibu kembali ke modul ajarnya. Ibu Bapak. Nah, contohnya Ibu mau menaruh di sini di bagian akhir ya, di bagian akhir contohnya. Oke, di bagian akhir ya. Ya, di bagian akhir. Contohnya begini. Saya taruh di sini, Pak. Oke, taruh di siswa melakukan refleksi di link. Nah, seperti ini, di link ini. Nah, oke. Saya akan taruh di sini. Refleksi bagaimana? Ya, saya taruh di sini. Oke, Jamboard. Ya, papan Jamboard. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini contoh Ibu Bapak ya, contoh. Oke, nanti Ibu Bapak tolong berkreasi. Ingat Ibu Bapak, kami itu Pinunas memohon sekali Ibu Bapak tolong buat modul ajar itu yang menarik Bapak, yang menarik ya, yang menarik, kreasinya semenarik mungkin ya. Kreasinya semenarik mungkin. Ya, karena Ibu Bapak diberikan waktu untuk menyusun modul ajar ini sekreatif mungkin ya. Karena Ibu Bapak ini SMK PK ya, karena SMK Pusat Keunggulan, silakan. Oke, seperti ini. Boleh gambar-gambar seperti ini boleh, Ibu. Tergantung Ibu Bapak berkreasi ya, berkreasi. Ya. Ya. Di link ini, silakan taruh linknya ini di sini. Oke, terapkan. Nah, Pak, atau saya di sini aja Pak pakai link ini boleh. Ya, boleh selapkan. Oke, saya masuk aja dulu di sini. Ya. Oke, terapkan saya. Nah, di sini saya taruh di sini. Ini pakai aja boleh di sini. Klik copy paste linknya di sini, tambahkan papan Jamboard. Nah, seperti ini. Terapkan. Waduh, keren sekali Ibu Bapak. Ya, modul ajar Ibu Bapak dan dia akan menarik sekali Ibu Bapak. Oke, seperti ini. Tolong Ibu Bapak buat yang semenarik mungkin ya. Contoh-contoh ada di ayoguruberbagi.kemdikbud.co.id sama di guru.kemdikbud.go.id. Ya Ibu Bapak ya. Nah, coba saya lihat ke Jamboardnya ini. Wah, ramai sekali. Aduh, bahagia sekali Bapak. Bahagia sekali kita selaku panitia dan narasumber Ibu Bapak sangat aktif sekali. Ibu Bapak sangat aktif sekali ya. Oh, terlalu banyak katanya nggak bisa masuk. Oke, nggak apa-apa, Pak. Oke, ya. Oke. Nah, saya tutup aja Jamboardnya Ibu Bapak. Selanjutnya apa? Oke, saya kembali ke Google Slide Ibu Bapak ya, Google Slide. Oke, saya Google Slide-nya saya kembali ke Google Slide yang gini ya, yang kosong lah, yang kosong. Ya, saya klik tombol, kemudian saya kasih materi pertanyaan. Saya pakai pertanyaan ya, pertanyaan. Oke, pertanyaan. Diskusi. Saya akan pakai slide. Nanti terakhir saya pakai Google Doc. Saya pakai slide ya. Oke, saya pakai slide aja. Oke, karena saya slide ini. Nah, Ibu Bapak, tahukah Ibu Bapak kalau di Google Slide itu ada yang namanya Slido? Slido, Bu Bapak. Slido. Apa sih fungsi Slido? Nah, Ibu Bapak pernah menggunakan Mentimeter. Nah, Slido itu sama dengan Mentimeter. Ya, dia ada di sini. Ya, di sini. Di add-on. Coba Ibu Bapak semua buka Google Slide-nya. Semua buka Google Slide. Bu Wayan, Winiantari, coba buka. Bu Eka Ratih, SMK Negeri 2 Tabanan, coba buka Google Slide-nya. Bu Nunik ya, Bu Susana Nunik, silakan buka Google Slide-nya.
Oke, Bu Wayan Puspawati, silakan buka. Saya mengajak Ibu Bapak semua ya. Bu Putri Maharani, silakan Bu Putri. Pak Komang, Mas Aryase. Nah, kalau sudah, klik adds on. Di sana akan Ibu Bapak ketemukan namanya Slido. Open the sidebar. Slido ini itu fungsinya adalah untuk diskusi. Ya, Slido itu untuk diskusi, untuk tanya jawab. Jadi sebenarnya Slido itu sangat bagus sekali digunakan untuk diskusi. Ya, Slido. Oke. Nah, seperti ini caranya. Jadi inilah fitur-fitur yang Ibu Bapak bisa gunakan untuk memperkaya modul ajar Ibu Bapak. Klik izinkan, Ibu Bapak klik izinkan. Ya. Oke. Nanti, nah ini Slido. Slido ini seperti ini, Bu, Bapak. Oke, ini masih proses, Ibu Bapak ya. Oh, ini. Nah, oke. Saya akan sign up aja. Ini sudah, sudah sign up. Sign up itu artinya menggunakannya ya. Nah, saya sign up-nya menggunakan akun belajar. Ya. Oke. Menggunakan akun belajar tadi. Oke. Oke, ini waktu masih 5 menit ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita pertemuan sampai jam 3 Ibu Bapak ya. Nah, nanti seperti ini dengan menggunakan Slido, Ibu Bapak ini isi aja diskusi di sini, diskusi ya. Nah, Ibu Bapak dengan menggunakan Slido, Ibu Bapak bisa membuat pertanyaan multiple choice. Apa itu akun belajar? Apa itu apa ya? Contohnya apa? Apa itu nama buah? Gitu. Nah, gini aja contoh, nama buah. 1 apel, 2 mangga, 3 pisang. Ya, yang mana buah kok gitu? Yang mana buah? Mohon maaf Bu, yang mana buah? Ya, ini bisa Bu, Bapak. Ya, oke, yang mana buah? Oke, keju, coklat. Nah, seperti ini Bu, ini bagus sekali Bu, bisa diskusi. Ya, nah, kemudian allow to select multiple option. Ini ada aturannya. Oke, show result on click ya. Oke, dan tambahkan di presentasi. Nanti ini akan ditambahkan di presentasi. Itu keren sekali Bapak, keren sekali. Slidonya ini sangat keren Bapak. Ya ini, yang mana buah? Yang mana buah? Oke, gitu. Tambahkan yang lain, create new interaction. Nah, contohnya saya ingin tambahkan apa ya? Open text. Oke. Anda senang? Anda bahagia? Akun fitur Google mana yang Ibu bisa gunakan? Contoh gini. Oke, saya add to presentation. Nah, nanti ini dibagikan ke siswa, Pak. Oke, dibagikan ke siswa. Aduh, ini keren sekali, Pak. Oke, saya akan bagikan ini kan ke siswa. Nah, Ibu, coba saya ajak Ibu Bapak ya. Ini contoh aja ya. Oke, saya masuk dulu ke sini ke akun saya. Ya, izin lanjutkan. Oke. Ini sudah dapat izin. Slido itu sangat keren Ibu Pak, sangat keren sekali. Jadi ini sangat jarang dipergunakan. Padahal itu keren sekali Ibu Pak untuk diskusi kepada siswanya. Ya. Nah, ini saya masih proses. Nah, seperti ini. Coba Ibu Bapak join ini. Oke, ini. Join Slido. Oke. Ibu Bapak ketik di Google, di Chrome-nya, atau Ibu Bapak klik aja ini. Kok jamrutnya sih ini Slido-nya Slido. Oke, mohon maaf Ibu. Oke, ini. Klik slido.com, masukkan kode ini atau ininya ini. Apa namanya? Di sini di barcode. Di barcode-nya ini di-scan. Barcode-nya di-scan. Bapak, aduh keren sekali nih. Ya. Oke, Bapak, ini salah satu fitur daripada Google Classroom akun belajar itu Slido dengan berdiskusi. Silakan Bapak ya. Oke, silakan, keren sekali Bapak. Nah, ini nih yang mana buah. Oke. Silakan Ibu Bapak. Oke. Nah, silakan join nih Bapak, silakan join. Nah,
Oke, silakan join. Oke, Slido coba Ibu Bapak scan, ya scan barcode-nya ini. Oke. Atau jika Ibu Bapak tidak punya barcode scanner, ketik aja slido.com. Slido.com, ya. Slido.com. Oke. Kemudian masukkan ininya, kodenya masukkan bintang pagar, kodenya pagar Bu ya 1799182. Oke. Ya. Nanti Ibu Bapak akan diarahkan, nah seperti ini. Yang mana buah? Klik mangga contohnya. Oke, pisang. Oke, sen. Nah, ini contoh ya Bu ya. Oh, ini ada 15 orang sudah masuk. Aduh, keren sekali ya. Oke. Sudah. Oke. Kemudian slide kedua sudah ada hasilnya. Aduh, keren sekali Bu. Tadi pertanyaan kan ini. Yang mana buah? Oke. Langsung dijawab. Mangga, apel, pisang. Oh, keren sekali. Coba yang kedua, slide kedua. Fitur Google yang mana yang Ibu Bapak gunakan? Oke. Ya, ketik aja Bu. Oke. Google Meet. Google Meet. Nah, lagi respon. Google Slide. Ini bagus sekali Bapak untuk diskusi. Oke. Wah, udah aduh, keren, keren. Keren sekali Bapak. Langsung Ibu Bapak bisa membuatnya. Ya, ini Bu, ini. Ini yang jarang digunakan oleh teman-teman kita para guru. Kalau di sana Google Classroom itu atau di Google Slide itu ada fitur Google Slido.com. Ya, oke. Bisa ditambahkan yang lain Pak Budi? Bisa, bisa. Oke, saya tambahkan. Bisa. Oke, ini. Bisa open text namanya. Bisa ya. Bisa sekali. Kita bisa tambahkan apa saja. Create new interaction. Saya tambahkan word, rating. Ya. Ratingnya. Apa namanya? Oke, udah jam ya? Wadah, udah jam ini Bu. Aduh, udah jam ini fitur Google Classroom. Apa namanya? Apa ya? Rating ini ranking ya. Apakah Bintang narasumber, Pak. Apakah Anda puas dengan narasumber hari ini? Benar, Pak Ngurah. Apakah Anda puas dengan narasumber hari ini? Pak Kapten. Seperti ini. Semangat, saya suka. Aduh, keren sekali Bu. Oke, ini kerennya kita itu di sini. Oh, ini sudah jam 15. Oke. Present with Slido. Ya, oke. Silakan Ibu. Aduh, keren sekali. Jadi inilah Ibu. Oke, ini ya. Oke, ini yang harus kita pahami bahwa dalam membuat modul ajar RPTP berdiferensiasi menggunakan Google Workspace for Education. Silakan Bu. Ini. Nah, apakah Anda puas dengan narasumber Pak Kapten? Silakan Bu, silakan. Woi, 100%. Ada yang kurang puas. Oke, silakan. Oke, puas, sangat puas. Silakan. Nah, di sini skornya 50. Wah, keren. Jadi terima kasih Ibu Bapak. Jadi seperti inilah Ibu Bapak dari kami akun belajar.id bisa digunakan untuk memperkaya modul ajar Ibu Bapak. Ingat Ibu Bapak, silakan susun modul ajar Ibu Bapak. Buat yang semenarik mungkin, kumpulkan segera nanti secepatnya setelah kegiatan pelatihan ini selesai ya minggu depan. Buat semenarik mungkin. Ini hanya contoh sederhana Ibu Bapak. Contoh sederhana, buat semenarik mungkin. Jadi Bapak gunakan apa yang kami berikan, Google Workspace for Education, akun belajar.id, fitur Google ini gunakan untuk menyusun modul ajar. Ibu Bapak, karena waktu sudah membatasi kegiatan kita, karena kita itu kegiatan sampai jam 3 sore. Mohon maaf Ibu Bapak, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pada kegiatan hari ini. Saya Kapten Belajar.id Provinsi Bali, Bapak Komang Budiatnya, selaku Kapten Belajar.id, jika ada kekurangan atau Ibu Bapak merasa kurang puas atas penyajian materi dari saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti, Om Santi Om. Kami kembalikan kepada Bapak Kasih, Bapak Timurah Kamajaya. Bapak Kasih TIK, silakan untuk menutup kegiatan hari ini.
Selamat sore Bapak Ibu, semangat ya narasumbernya hebat banget nih hari ini. Pak Kapten kita, Pak Komang Budiatnya. Terima kasih Pak Komang Budiatnya atas atensinya, atas waktunya, dan atas semangatnya. Ini kayaknya nular semua nih semangatnya ke peserta. Bapak Ibu ingat jangan lupa sebagai anak kewajiban kami menilai narasumber, Bapak Ibu menilai narasumbernya bukan hanya di Slido tadi ya, tapi Bapak Ibu wajib mengisikan di kolom instrumen kuesioner yang ada di LMS, tinggal di klik hari sekarang, hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Jangan lupa isi sesuai apa adanya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Sebenarnya ada Pak, tapi karenanya dibatasi waktu. Iya, nggak apa Bapak Ibu, kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan. Saya Pak, boleh? Boleh. Pak Komang siap? Siap. Oke, Pak Komang masih siap, jangan khawatir Bapak Ibu. Pak Komang waktunya unlimited kok buat Bapak Ibu. Tadi itu Pak, apa namanya yang terakhir, yang apa slide on itu baru pertama kali saya tahu Pak. Itu Bapak terlalu cepat, jadinya kalau ada sih Pak tutorial atau Bapak punya YouTube yang bisa saya lihat untuk saya pelajari, tolong dikirim Pak link YouTube-nya biar bisa kita pelajari. Makasih. Siap Bu. Sebenarnya sangat bermanfaat. ya Bu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ikut Google Classroom, Google for Education mah ya? Ya, Google Master Trainer. Itu Bapak Ibu harus sebulan ikut pelatihan ini, dipadatkan selama 2 jam ya, begini jadinya. Ya. Beruberan jadinya. Nah, apa-apa nanti saya buatkan nanti. Terima kasih Pak Gusti Ngurah Kamajaya kasih untuk TIK BP Teknik. Ibu Bapak, sebenarnya Ibu Bapak coba buka Google Slide. Google Slide buka. Oke, saya izin share screen sebentar aja Pak Gusti Ngurah Kamajaya. Siap, lanjut Mang. Oke, jika buka Google ini ya, saya ulangi dari awal Ibu Bapak ya. Nah, jika Ibu Bapak sudah buka yang namanya Google Slide, Slido itu banyak sekali fiturnya Bu. Bisa membuat kuis, bisa membuat, apa saja bisa Ibu Bapak buat di sini. Caranya Ibu Bapak klik add-on. Klik add-on. Sudah Ibu Bapak? Oke. Nanti cari fitur Slido for Google Slide. Open dengan sidebar. Itu diklik. Nah, nanti akan proses berjalan. Jika meminta izin untuk akses akun belajarnya, izinkan, itu ada izinnya. Nah, apa saja yang bisa kita buat di sini, di Slido, Ibu Bapak? Ini kalau penasaran Ibu Bapak. Yang pertama, Ibu Bapak bisa membuat pertanyaan ABCD, multiple choice, pilihan ganda. Bisa membuat kuesioner open text. Jadi siswanya boleh mengetik apa saja open text. Maaf Pak, Slido-nya itu yang tidak ada Pak. Bapak sudah menggunakan akun belajar Pak. Bapak Ibu mohon izin, sebelum Bapak Ibu kelanjut, Bapak Ibu harus punya akun belajar ID dulu. Ya, benar. Kalau Karena Bapak Ibu hanya tidak akun punya belajar akun yang belajar ID, add-on Slido-nya tidak aktif. Ya, Sudah benar. Pak, sudah pakai belajar ID kan? Nah. Ada Pak. Tidak ada di sana. Tidak ada di sini Bu. Ya. Tidak ada tulisan Slido for Google ini. Tidak ada. Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, dapatkan add-on. Nah, klik dapatkan add-on, ketik aja Slido. Kalau Ibu Bapak di Google Slide-nya tidak ada, nah ini caranya. Ketik aja, nah Slido. Nah, di sini ketik. Nah, nanti muncul di sini. Ini tolong ditambahkan. Kalau Ibu Bapak tidak mau menggunakan Google Slide, Slido itu ada di sini, Ibu. Mohon maaf, Ibu Bapak. Ini sayang, semoga ada waktu, Pak Ngurah. Ketik aja di sini. Ketik aja slido.com. Itu ketik aja slido.com di Google. Ibu Bapak tinggal ketik aja slido.com. Nah, ini namanya slido.com. Ya, slido.com. Ibu Bapak sign up. Sign up itu artinya Ibu Bapak menggunakannya. Sign up-nya pakai akun belajar Ibu Bapak ya. Akun belajar Ibu Bapak pakai akun belajar. Ya. Oke. Sign up, klik akun belajarnya.
Nah, Ibu Bapak nanti langsung dah menggunakan yang namanya layanan daripada Slido daripada akun belajar.id. Sebenarnya ini jarang dipakai, makanya saya di sini mengenalkan fitur-fitur baru daripada fitur-fitur yang sudah lama digunakan. Nah, fitur yang tadi Ibu Bapak gunakan itu tadi pun ini tersimpan di sini, Bu. Tadi kan kita buat di sini, di sini, ya. Ini juga tersimpan di sini, Bu. Kalau kita buka, ada enggak yang tadi? Ada, Ibu Bapak. Oh, lihat ini ada, masih tersimpan. Aduh, masih tersimpan, Ibu Bapak. Oke, ya. Bagaimana Ibu? Sudah gini paham caranya? Sudah jelas ya Bu? Terima kasih Pak. Ya, Oke, siap. sama-sama Ibu. Semoga berguna Bu buat pembelajaran di sekolah. Pasti Pak, pasti sangat berguna. Terima kasih Dinas Provinsi, terima kasih Kapten. Terima kasih. Sama-sama Bu, nanti kita ada pelatihan onsite juga kok tahun depan ya. Tahun depan kalau diizinkan oleh pimpinan, kami juga akan adakan pelatihan onsite. Pasti Onsite ke dapat. sekolah-sekolah. Nanti tinggal sekolah request saja materinya apa, narasumbernya siapa. Nanti kita yang akan koordinasi dengan narasumber dan kita akan kunjungi ke sekolah Bapak Ibu. Oke, Pak Wayan Swece silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Lurah. Selalu kalau saya tiap selalu salah rewel bertanya ya. Siap Pak, lanjut Pak, nggak apa Pak. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Komang beli lengane ini luar biasa ya. Oke, ilmunya ini luar biasa walaupun terlalu cepat, tapi kalau saya sih bagus ya. Karena untuk sementara di SMK 1 Tabanan itu adalah pilot project dari kementerian menggunakan LMS Moodle Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Kalau di awal pandemi kita menggunakan Google Classroom. Nah, karena sekarang menjadi pilot project, kita menggunakan LMS Moodle, walaupun dari segi fitur ada bagus, ada jeleknya. Tapi kalau di LMS Google, karena kita pakai akun ID, mungkin penyimpanannya itu benar-benar unlimited. Kalau dulu saya pakai akun pribadi ya limited, tapi LMS Moodle juga sama karena sudah join katanya sama Google ya, jadi tidak terbatas. Nah, yang mungkin saya terkait dengan fitur-fitur di Google Classroom karena sudah terbiasa, saya tidak perlu bertanya mungkin tentang itu Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, nanti kan ada tugas pembuatan modul Pak ya. Nah, ya, siap. Pak Komang jelasin menggunakan Google Doc. Yang di sana ada modul yang interaktif, kita mau kasih link video, link apa, itu bisa. Kebetulan saya kalau di LMS Moodle, itu sudah terbiasa bikin video diferensiatif, bikin materi diferensiatif, ada yang link video, link e-modul, dan PDF-nya. Jadi penugasannya pun sama dari segi konten, terus yang lainnya juga. Proses juga sudah. Nah, nanti di tugas, seperti walaupun saya tidak pakai Google Dokumen, boleh nggak saya menggunakan e-modul dalam bentuk flip HTML5 ataupun flip 3D flip book profesional, karena di sana bisa ada edit page di mana kita bisa insert link video, link quiz, link listening dan yang lainnya. Semua kita bisa insert di sana. Nah, itu Pak. Terus yang berikutnya yang kedua, kalau di Google Classroom, di Google Workspace for Education itu kan ada fitur Meet-nya Pak. Nah, kalau di sana kalau kita menggunakan akun ID belajar yang kita masuk di SIMPKB, kalau kita pikon menggunakan OBS dengan laptop yang rampat, kira-kira masih nge-lag nggak Pak? Karena kalau pikon menggunakan OBS, kita bisa customize room-nya kita Pak. Kalau kita kelas IPA, ya kita kasih nama IPA, terus ada running text-nya, itu benar-benar kayak kita siaran TV Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah dengan OBS itu biar tidak nge-lag waktu kita streaming kan di Facebook ataupun di YouTube dengan akun ID, apakah bisa lancar? Terima kasih Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak Swece. Jadi yang izin jawab dulu ya Pak ya. Kalau untuk penugasan kita tidak batasi pakai apapun, yang penting Bapak Ibu bisa kumpulkan sesuai peta materinya. Yang koreksi sedikit Pak Komang. Jadi nanti peta materinya sama nama-nama pesertanya masih kami diskusikan dengan MGMP. Nanti MGMP yang akan menyusun penugasan dari masing-masing peserta, ambil materi apa. Untuk yang dikumpulkan bebas Pak Wayan, bisa pakai flip HTML, bisa pakai Word, Google for Education, bisa pakai Word, bisa pakai PDF, bisa pakai Excel, silahkan. Nanti kami akan buat ininya ke share judul peta materinya ke
Bapak Ibu peserta sebelum pelatihan ini berakhir. Nanti kami berikan waktu sebulan Bapak Ibu untuk membuat modul ajar berdiferensiasinya. Kalau untuk OBS setahu saya agak sedikit membutuhkan resource komputer, Pak. Jadi kami di Dinas Pendidikan juga sering menggunakan OBS, tapi kadang-kadang sekarang udah kami tinggalkan karena pertama berat di resource, Pak. Resource bandwidth dan resource di PC-nya. Makanya kadang-kadang kami kalau misalnya tidak penting banget untuk nampilin kayak teks live, kayak informasi apa, terus bagi layar jadi 2 segala macam atau isi background, isi keterangan, kami biasanya langsung pakai Zoom-nya aja langsung, Pak. Tapi kalau untuk acara-acara kedinasan seperti yang sudah bekerja sama dengan PGRI atau IGI, biasanya kami pakai OBS, Pak. Tapi kalau OBS, ya kami butuh resource komputer dan bandwidth yang besar. Lanjutnya Pak Komang, mungkin bisa bantu Pak Komang. Baik, terima kasih Pak Wayan Suci, sangat semangat sekali beliau ini dari SMK 1 Tabanan, Bapak. Jadi pertanyaan pertama, apakah saya menggunakan yang tadi itu Pak, yang ya slip HTML. Ya, slip HTML itu boleh Pak. Kami itu dinas itu tidak membatasi kreativitas Ibu Bapak dalam menggunakan fitur-fitur teknologi pembelajaran dalam menyusun modul aja. Silakan Pak. Nanti juga di sesi pelatihan ini teman-teman kami, rekan-rekan kami juga akan memperkenalkan Moodle Pak. Ya, Moodle nanti ada sistemnya HP2, HP5 juga nanti ada narasumbernya. Jadi kita itu di sini berkolaborasi Pak. Silakan Ibu Bapak yang menggunakan Google Workspace for Education, Google Classroom, silakan pergunakan. Yang rekan-rekan sudah melakukan proyek dari pemerintah menggunakan LMS Moodle, berdaya gunakan LMS Moodle-nya, Pak. Jadi inilah kami sekarang mendesain pelatihan ini supaya Ibu Bapak melaksanakan pemuatan dan penyusunan modul berdiferensiasi apapun resources yang Ibu Bapak gunakan. Pak Wayan ya, silakan. Yang kedua, jika menggunakan OBS, memang OBS itu berat, Pak. OBS itu berat. Ya, OBS berat. Karena mereka penggunaan OBS itu untuk live streaming itu menggunakan spek-spek tertentu, Pak. Namun sebenarnya kalau mau live streaming, Ibu Bapak bisa menggunakan StreamYard namanya, Pak Wayan. Pak Wayan pernah mendengar kata StreamYard, Pak Wayan? Oh, StreamYard belum. Ya, silakan pergunakan StreamYard. Bapak tahu kalau Ibu Bapak ingin mengadakan live streaming dengan StreamYard, itu gratis, Pak. StreamYard itu gratis. Dan ringan sekali, Pak. Ringan sekali. StreamYard itu tidak perlu menggunakan spek laptop komputer yang ini. Apapun bisa, dia StreamYard. Ya, Pak Wayan ya? Oke. Tentunya nggak bisa kita bikin flyer gitu, Pak ya? Oh, bisa kalau premium. Oh, yang premium. Ya, tapi premium mudah, Pak. Murah, Pak. Teman-teman kami di sini di guru-guru juga banyak yang menggunakan StreamYard. Tapi Ibu Bapak, jika mengikuti Google Master Trainer, Google Master Trainer level 1, level 2 maupun Google Master Trainer, kalau kayak saya itu trainer ya, bukan Certified Educator level 1, level 2, itu mendapatkan StreamYard Premium. Ya, premium Pak. Oke, bisa operate apa saja boleh di sana. Sama dengan OBS, Pak. Terima kasih, Pak Wayan. Oke, terima kasih, Pak. Semoga membuat. Terima kasih, Pak Komang atas tambahannya. Nanti kalau Bapak Ibu sebenarnya kemarin ya saya ikut Google Master Trainer tapi tidak lulus karena bukan nggak lulus karena nggak bikin ujiannya kelewat banyak tugas. Jadi pas kebetulan berbenturan dengan PPDB, udah akhirnya ya sudah terlewati. Jadi Bapak Ibu sebenarnya di sana di Google Master Trainer nanti Bapak Ibu diajarkan bagaimana menggunakan fitur-fitur Google dari nol, kalau nggak salah selama 3 minggu. Nah, sekali ini kita padatkan hanya 2 jam. Jadi mohon maklum kalau hari ini ya uber-uberan ngajarinya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, seperti dari SMK 3 Negara, mohon dijadwalkan workshop di SMK 3 Negara dengan narasumber Pak Komang. Nanti tahun depan jangan lupa Pak ya, ngajukan permohonan untuk mengisi materi Google for Education dengan narasumber Pak Komang ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali, supaya bisa kita agendakan. Lanjut dari SMK Prasanti, silakan Bapak Ibu. Siap Bu Ayan, lanjut Bu. Selamat sore Bapak.
sore. Untuk guru-guru hebat, kepada narasumber juga sangat hebat sekali, Pak Komet, yang kagum semuanya. Kita sudah ikuti beberapa pelatihan dengan Pak Komet, tapi yang saya khawatirkan itu adalah akun Belajar ID ini ada kadaluarsanya enggak? Soalnya takutnya semua sudah aset di sana, ternyata ganti menteri hilang, nggak diizinkan begitu. Itu saja yang merisaukan yang selama ini. Siap Bu, nanti kalau misalnya ganti menteri akunnya hilang, kita bareng-bareng sama Pak Komet ke Jakarta demo Bu. Biar akunnya balik ya. Ya. Tapi Astungkare mungkin biar ganti menteri tetap akunnya Bu, karena akun ini sangat berguna sekali Bu. Saya pribadi juga menggunakan akun Belajar ID, tapi akun dinas. Semua file-file saya simpan di Google Drive. Nanti kalau Bapak Ibu install di komputer itu ada namanya aplikasi Google Drive. Jadi Bapak Ibu download aplikasi Google Drive, install di komputer Bapak Ibu atau di laptop. Nanti setting preference, jadi hard disknya Bapak Ibu yang di kantor atau di sekolah, itu Bapak Ibu setting sebagai hard disk eksternal di PC. Jadi begitu Bapak Ibu login di komputer atau laptop yang lain, otomatis jadi hard disk Bu. Jadi saya bisa kerja di mana aja, kapan aja, filenya tersinkron. Itu mungkin yang bisa sedikit tambahkan. Pak Komang ada tambahan? Baik, Bu Wayan, Bu Kepala Sekolah mungkin Bu Wayan. Ya, terima kasih Bu Wayan. Ini teman-temannya sering sekali menghubungi saya, Bu Wayan, SMK Prasanti Nilayam. Jadi benar Ibu Bapak, jadi sampai saat ini kami juga kemarin rapat itu belum ada istilahnya akun belajar ini akan ditiadakan ya. Namun yang ada itu beberapa akun dihapus karena gurunya atau datanya guru tersebut tidak ada lagi di Dapodik. Jika Ibu Bapak sudah selesai sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan, dan datanya tidak tersedia di Dapodik, maka akun Ibu Bapak akan dinonaktifkan. Istilahnya dinonaktifkan. Kenapa? Karena Ibu Bapak, ini akun belajar itu untuk pendidikan, untuk pembelajaran. Jadi kalau Ibu Bapak selesai menjadi guru, selesai menjadi tenaga pendidikan, dan data Ibu Bapak di Dapodik itu tidak ada lagi, tidak sinkron istilahnya, maka akun belajarnya akan dihapus. Namun sebelum akun Ibu Bapak dihapus, akan ada peringatan, notifikasi peringatan supaya data-data yang ada di akun belajarnya itu diunduh dengan menggunakan Google Takeout. Nah, Google Takeout namanya, Google Takeout, bukan take me out Bu ya, yang artis-artis diambil-ambil itu bukan. Tapi Google Takeout, Pak Desmardani namanya Google Takeout ya. Nanti ada pemberitahuan Pak, jadi tidak semerta-merta Ibu Bapak akunnya dihapus. Jika ada Ibu Bapak gurunya yang akunnya dihapus lapor kapten Bapak, itu aja. Ya Bu Wayan, terima kasih banyak. Oke, saya kembalikan ke Pak Kasih. Ya, terima kasih Pak Komang atas tambahannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu yang di sini ikut pelatihan, kalau akun Belajar ID-nya belum aktif atau belum punya, silahkan hubungi operator Dapodiknya masing-masing. Kalau kami sendiri sih sampai saat ini menggunakan belum ada kekurangannya, malah kelebihannya banyak sekali. Jadi Bapak Ibu silakan hubungi, harus memiliki akun Belajar ID. Sangat banyak sekali kegunaannya Bapak Ibu. Dan lebih kira-kira kalau saya sih dari segi yang paling gampangnya, besok kalau saya rapat disuruh nulisin email kan tidak @gmail.com itu. Masa email dinas begitu sih. Jadi saya bisa tulis misalnya gustiwijaya@dinas.belajar, lagi agak beri gagah beri nulis email dulu. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti materinya mohon di-share Pak Komang. Ya, jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu gunakan, hari ini Bapak Ibu dapat pelajaran tentang Google for Education, besok Bapak Ibu dapat pelajaran tentang platform Merdeka Mengajar, nanti lusa bisa dapat tentang Moodle atau H5P, silahkan. Bapak Ibu gunakan mana yang kira-kira cocok dengan Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu kira-kira sesuai, kami di Dinas Pendidikan mencoba memberikan semuanya, nanti Bapak Ibu penggunaannya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu Pak Komang, ada lagi Bapak Ibu? Sedikit Bapak Ngurah. Yes, siapa? Terkait training Google Training, terkait dengan workshop atau diklat Google Training,
Nanti kalau ada mohon diinfokan ke sekolah Bapak Ngurah ya. Siap Pak, biasanya itu diumumkan di grup kok Pak. Oke. Kita mes kok. Saya kemarin juga dapat ikut, cuman karena karena waktu Pak, terus terang kami di dinas kebetulan menangani PPDB dan AN, jadi karena itu pelatihannya hari Sabtu Pak. Oke. Pertemuan pelatihannya setiap hari Sabtu, penugasannya itu banyak, tapi dikumpulnya setiap hari Sabtu. Jadi kalau udah kadung keliwat ya terus keliwat terus loh. Jadi emang harus butuh semangat, waktu dan perjuangan Bapak Ibu lah untuk ikut itu. Jadi sangat bagus kok Pak. Saya melihat sangat bagus sekali materinya bagaimana menggunakan Google for Education untuk pendidikan. Nanti kami akan infokan. Pak Komang nanti kalau ada lagi tolong diinfokan Pak Komang. Baik, Pak Kasih, nanti informasi akan di-share di grup. Terima kasih Bapak. Pak Wayan. Ya. Sekarang udah batch berapa, Mang? Sekarang sudah batch 7. Saya jadi mentor batch 6, batch 7, kemudian juga mentor level 2. Jadi padat sekali sebenarnya menemani teman-teman guru di Indonesia, di Bali ini, karena mentornya itu mentor level 1, level 2, mentor batch 6, batch 7, saya harus dampingi. Seperti itu Pak Kasih. Ya, siap. Terima kasih. Jadi kayak MLM Mang ya, ada level 1, level 2, kawan-kawan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak ya? Nanti kalau misalnya ada yang masih kurang-kurang, silakan Bapak Ibu hubungi narasumbernya, Pak Komang Budiatnya, sangat welcome sekali kok beliau untuk dihubungi. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah booking Pak Komang untuk tahun depan, nanti tahun depan ingatkan lagi untuk mengajukan surat permohonan pembinaan ke sekolah. Betul Bu, jadi dari SMK 1, Ibu Gusti Ayu, nanti modul ajarnya itu diambil dari pembagian peta materi yang di-store. Jadi nanti kami akan bagi, nanti kami koordinasi lagi dengan Bapak Ibu MGMP pembagian kami. Makanya kami mohon di grup MGMP untuk peta materinya agar bisa dikumpulkan sebelum pelatihan berakhir, supaya bisa kami bagi dan kami koordinasikan lagi ke MGMP. Contoh misalnya ada beberapa mapel yang sudah bersedia membagi, jadi kami tinggal store nama-nama pesertanya, nanti MGMP yang akan membagi ke peta materinya. Jadi tugas Bapak Ibu membuat modul ajar berdasarkan peta materi yang sudah dibagikan. Itu mungkin Bu Gung dari SMK 1 Denpasar. Ingin matur semua Bapak, kemarin di tiang sampun sih mengirim peta materi untuk bahasa Balinya sampun. Mudah-mudahan baru kita menunggu demun pembagiannya nih untuk tugas niki. Iya betul Bu, nanti ditunggu pembagiannya Bu ya. Nanti kami koordinasi lagi Bu. Iya, matur semua Pak. Iya, semua Bu Gung. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, udah lewat jauh ini, sudah lewat 25 menit. Kalau tidak ada, yang cukupkan sekian pelatihan pada siang dan sore hari ini, pelatihan hari keempat, hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022. Di tiang atas nama host dan panitia penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelatihan pada hari ini masih banyak kekurangan, kesalahan baik yang tiang sengaja maupun tidak disengaja. Yang tutup untuk para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Sehat selalu dan sukses selalu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak, salam pamit ke Pak Kasih, izin live. Oke, semua Pak Komang, Pak Ngurah, kami. Recording stopped. The recording has stopped.